Halo, halo, selamat datang di Twitter Space hari ini. Jadi, buat teman-teman yang baru gitu di Twitter Space ini, kita akan bahas tentang curhatan pekerja kreatif. Jadi basically tentang lika-liku begitu lah, susah senangnya bekerja di industri kreatif, bisa as a content creator, content writing, graphic designer, bisa juga kayak writer, ataupun juga dari komikus seperti narasumber kita hari ini yaitu Kak Sweta Kartika. By the way, karena hari ini kita open discussion ya, jadi nggak cuma Kak Sweta aja yang sharing, kita juga ngajak teman-teman buat gabung untuk share nih pengalamannya ataupun curhatan-curhatannya tentang industri kreatif ini ya. Jadi bisa langsung aja request to speak karena aku akan langsung ACC. Halo teman-teman yang baru gabung, welcome to today's Twitter Space. Hari ini kita akan ngebahas tentang curhatan pekerja kreatif dan susah senangnya bekerja di industri kreatif ya basically. Dan hari ini narasumber kita ada Kak Sweta Kartika dan juga ada beberapa teman-teman yang lain yang juga akan bergabung begitu. By the way, karena hari ini kita juga akan konsepnya agak open discussion, jadi teman-teman yang memang mau sharing, mau tanya bisa langsung aja request to speak karena pasti akan langsung aku ACC. Oke, nah ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, Kak Sweta. Halo Kak Sweta. Salah. Halo, halo. Halo Kak, salam kenal Kak. Kita kayak pertama kali banget ya Kak, kenalan dan juga ngobrol di sini loh. Ya, namamu siapa? Iya, jadi Iya. jadi oh ya, sekalian ya kenalan sama teman-teman di sini. Jadi kenalin gue Debbie. Di sini aku bertindak sebagai moderator aja gitu di Twitter Space hari ini. Dan gue yang mengundang Kak Sweta nih karena kayak interest banget nih sama konten-konten kakak dan juga aku juga lumayan riset kan Kak dari interview-interview kakak. Kayak pengen banget nih ngobrol sama kakak di sini gitu loh. Ya kenalin Kak, Iya, aku iya. Debbie. Iya, jadi by the way, kalau misalnya teman-teman mau sharing, boleh banget ya Kak Sweta. Jadi guys, Iya. please do share your stories, curhat aja, cerita aja semua pengalaman dan keluh kesah kalian di industri kreatif ini. Dan bisa aja langsung request to speak karena aku akan langsung ACC. Oke, tanpa lama-lama lagi mungkin kita langsung mulai aja ya. So, the reason ya kenapa kok aku pengen ngebahas tentang curhatan pekerja kreatif ini bareng Kak Sweta, especially karena people say kalau creativity ini cannot be forced. Jadi creativity itu datang aja gitu, tiba-tiba celing dari inspirasi begitu. Tapi when you're working commercially, waktu ada klien kerja di sebuah perusahaan gitu, mau nggak mau kan harus kerja within a deadline gitu loh. Dan kamu tetap dituntut untuk still deliver sesuatu yang menarik begitu kan. Jadi mari hari ini kita bahas bareng komikus kecintaan kita yaitu Kak Sweta Kartika tentang lika-liku nih menjadi produktif tetapi masih tetap kreatif. Cie. Gimana Kak Yes. Sweta kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Oke. Kalau Kak, aku baru tahu nih Kak Sweta ini dari Jawa Tengah ya Kak. Ya, dari Kebumen. Oh, berarti bisa bahasa Jawa dong ya Kak? Bisa lah. Ngapak tapi bahasa Jawa yang Oh ngapak. gitu. Piye kabarnya Kak Sweta? Gitu kan. Tapi. Kamu bisa apa? Oh bisa, aku dari Jawa Timur Kak Sweta. Masa nggak Oh, Jawa kelihatan ya Timur. medoknya? Enggak, istri saya yang Jawa Timur tuh. Oh Saya Jawa begitu. Tengah. Oh oke, mantap mantap. Oke, nah Kak, sebenarnya Kak Sweta ini dari awal nih Kak, kapan sih jatuh cinta Ya. gitu kayak menemukan passion di industri kreatif nih kapan and why gitu Kak Sweta? Eh, Mungkin karena latar belakang keluarga ya. Kalau Hmm. saya kan lahir dari bapak dan ibu yang suka kesenian. Nah, bapak saya terutama yang paling banyak
di kesenian karena eh, yang berbakat tuh bapak saya. Kalau saya mah keturunan kan, hanya keturunannya. Jadi pasti direstui lah kalau mau berkarya di bidang kesenian gitu. Karena kan bapaknya aja berkesenian gitu kan. Bapak saya itu serba bisa. Dia gambar. Hmm. Yang otodidak itu bapak saya. Yang istilahnya apa sih? Didikan alam gitu loh. Karena Mm-mm. di atasnya itu kakek saya itu nggak berkesenian banget gitu. Jadi bapak saya itu baru mulai pertama kali darahnya dari dia. Dari Oh, ya oke. itu jadi mau bapak saya yang tukang gambar bisa, nyanyi bisa, mau copat yang gamelan juga bisa, keroncong juga bisa, main sulap juga bisa, Wow. tapi semuanya yang level beginner kali ya istilahnya. Tapi Mhm. gambarnya itu stylenya kayak ini loh yang komik-komik tahun 90-an 80-an akhir itu yang Hmm. kayaknya kayak komik pendekar lawas lah gitu. Dan bapak saya juga komikus, jadi bikin komik cuma nggak diterbitin. Jadi Ah. aja gitu rumah cerita-ceritanya itu mostly pendekar eh, sama sejarah, ketertarikannya pada sejarah. Nah itu gara-gara itu tuh. Nah ibu saya nih, saya kayaknya sering cerita ini sih, ibu saya itu eh, penggemar komik, jadi komik dan novel ya terutama. Jadi ibu saya itu saya punya Pak D almarhum itu Mhm. dulu waktu masih mudanya itu kerjanya jaga rentalan komik. Nah, ibu saya tuh Oh. suka baca komik di situ gitu. Ya, Oke. otomatis kan ibu saya tumbuh dengan perkomikan sama novel-novel cerita silat ya, cersil. Kayak Mhm. Kobo, Wiro Sableng gitu. Ya, terus lupa-lupa ingat. Nah, saya tumbuh di keluarga itu. Saya dan adik-adik saya. Cuman mungkin impactnya paling gede di saya yang berkesenian gitu. Adik-adik saya tiga itu ya berkesenian, cuman tidak tidak terjun di dunia seni sebagaimana saya sekarang berkesenian. Nah, dari situ tuh dari kecil akhirnya kan saya jadi diikut sertakan. Ya dulu sebetulnya kan udah karena udah di rumah itu sering lihat tembok rumah itu waktu saya kecil tuh digambari oleh bapak. Bapak Wah. juga bikin gapura apa tuh sering bikin gapura di desa itu kan. Nanti kalau Mhm. 17-an dicat, digambar itu. Terus misalnya ada kalau 17-an kan suka ada ini kan karnaval kan. Mhm. Nanti desa saya tuh suka ikut serta. Nanti bapak saya yang bikin ah, kayak patungnya lah kalau di Bali ya ogoh-ogohnya gitu. Mhm. Dia pernah bikin patung kuda, bikin bayi raksasa, terus macam-macam lah gitu. Layang-layang Mhm. juga pernah bikin layang-layang Gatot Kaca. Serba bisa bapak saya itu. Saya malah nggak serba bisa. Mmm. Saya bisanya ya mendongeng aja. Jadi yang nurun ke saya hanya di bidang itu tadi, di bidang bercerita Mhm. sama menggambar. Kayaknya itu aja sih Pak. Sama musik paling tapi Oh. sedikit lah, nggak terlalu gede. Nah itu dari Mhm. situ tuh asal muasalnya tuh dari kecilnya udah biasa dicekok yang begitu gitu. Jadi udah Mhm. biasa di rumah itu ada cat berceceran, terus ada krayon gitu. Dan Oh. tiap kali saya nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu tuh saya ngerasa kok banyak gitu lomba-lomba gambar gitu yang diadakan baik oleh swasta maupun oleh eh, istilah pemerintah ya, lembaga pemerintah Mhm. kayak dulu ada Porseni kan, Pekan Olahraga dan Seni. Itu SD-SD tuh berkompetisi. Nah, saya nggak tahu sekarang ada apa enggak saya nggak tahu. Terus mungkin udah ganti nama kali. Terus ada lomba mata pelajaran LMP namanya lomba mata pelajaran. Ada. Saya selalu ikut di bidang kesenian. Gambar maksudnya. Ah. Itu Gambar. karena Kakak pengen atau dianjurkan, "Ini Sweta nih bagus nih gambarannya ikut aja," gitu atau gimana tuh, Kak? Bapak saya itu guru SD saya. Saya Oalah. itu diajar. Jadi ya otomatis dilatih sekalian gitu di rumah. Nah, kayaknya saya ngerasa dari situ sih mulainya saya mengenal deadline. Ya, Mmm, jadi kan dari nah ini kecil. ya jadi begini. Kalau gambar, nah ini lagi-lagi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu misalnya lomba gambar porseni ya, itu bidang kertasnya 40 kali 60 saya ingat tuh kalau porseni itu segitu. Kalau LMP 60 kali 60 gede itu gambarnya. Nah, itu nanti akan dilombakan 3 jam menggambar.
nanti lombanya katakanlah 1 bulan lagi gitu kan. Di rumah otomatis bapak saya itu akan ngelatih, yang gambar ya bapak saya, yang bikin contekannya lah, apa namanya, Hmm. gambarnya bapak saya yang bikin. Misalnya gambar Oh. temanya itu standar sih sebetulnya, kayak kita bicara tahun 90-an ya, 91, 92 itu, sorry, 94, 95 itu kayak apa tuh, panjat pinang, gambar panjat pinang di bidang kertas itu. Kalau horizontal ya, kalau vertikal ya. Kalau yang horizontal tuh misalnya penampilan kuda lumping. Nah, gitu. Itu bapak saya dulu yang bikin gambarnya di line art, terus di coloring pakai krayon waktu itu, saya ingat saya. Nah, itu nanti saya contek. Saya latihan gambar. Hmm. Latihan gambar gitu kan. Di push ya, ada waktunya. Latihan gambar sore 2:30 lah. Nanti diwaktuin. Karena nanti kan di lombanya itu 3 jam. Hmm. Eh, coba dulu 3 jam dapat seberapa gitu kan. Nah, itu lama-lama kan, pertamanya ya terbata-bata ya. Maksudnya kayak ini mulainya dari mana ini, orang gambar udah jadi gitu kan. Tapi terus saya jadi diajari tentang ini, memotong hemisfer, apa garis vertikal horizon, istilahnya apa ya kalau sekarang tuh apa ya. Jadi kayak kertasnya dibagi jadi 2 gitu. Yang vertikal sama horizon, garis nanti ditentukan titik horizontalnya di mana, peletakan peletakan orang-orangnya di mana, penontonnya di sebelah mana, backgroundnya apa, nah, kayak gitu, komposisinya istilahnya. Pertamanya nggak tahu, tapi lama-lama baik saya maupun bapak saya itu sama-sama mendevelop triknya bareng-bareng gitu. Hmm. Jadi ketemu lah, oh kayak gini caranya. Lama-lama kan ditungguin tuh 3 jam, ternyata nggak selesai karena masih awal. Nah, terus latihan lagi besoknya. Begitu terus sampai memenuhi deadline, memenuhi waktu sebagaimana nanti yang akan dilombakan gitu. 3 jam apa 2 jam gitu, saya lupa lah, zaman-zaman dulu, zaman SD. Nah kan dari situ kan jadi belajar tentang ini kan, eh ya deadline satu, Disiplin. Hmm. membagi sketsa itu berapa lama, gitu loh. Line art berapa lama, Hmm. prosesnya itu dibagi. Terus Ya. ternyata turns out yang paling lama itu coloring misalnya. Terus triknya gimana gitu, oh yang gelap dulu gitu, karena kan kalau zaman sekarang mah enak ya, kalau di Photoshop ada layer, tinggal di layer atasnya, tinggal di opacity-nya turunin, multiply, that's it. Kalau zaman dulu ya enggak lah, enggak ada triknya lah, jadi Hmm. mendingan aja langsung yang shadownya dulu aja, semua diajar shadow gitu. Manual ya. Nah itu ditemukan seiring waktu gitu. Kami berdua, maksudnya baik saya maupun bapak saya itu sama. Saya kan anak pertama, jadinya yang di keluarga itu diuji cobakan ya saya gitu. Hmm. Adik saya itu nggak terlalu jauh usianya, perempuan tapi. Jadi misalnya saya udah maju lomba gambar, adik saya itu nanti dimajukan ke yang lain. Atau begini, kalau saya mewakili yang siswa laki-laki, adik saya yang mewakili yang siswa perempuan. Itu kalau untuk lomba. Oh. Eh, terus Oh nanti iya. jadi itu eh, ini lombanya nggak selalu gambar ya. Jadi pernah juga ada lomba kaligrafi. Ya belajar, kita sama-sama belajar kaligrafi bahasa Arab itu, tulisan aksara Arab itu, kaligrafi. Ada bukan kaligrafi Seru doang, tapi banget. ya memang itu sudah dalam zaman dulu itu belum ada penanya. Jadi waktu itu bapak saya bikin pakai bambu di sayat gitu-gitulah, terus dicelup tinta gitu. Jadi Hmm. membentuk sekarang tuh kan gampang, tinggal ke Gpen atau apa yang Nah. itu memang memang kaligrafik pen gitu. Bahkan kita beli instan aja udah kaligrafik pen di Hmm. semua produsen pena ada itu. Ada. Mungkin dulu ada, tapi kami nggak mampu beli, mungkin ya, atau mungkin distribusinya Hmm. nggak sampai ya. Kita bicara tahun 96 Hmm. cuma Pak Harto kan, belum terlalu Belum mainstream lah ya. Hmm. istilahnya kayak belum populer lah, sehingga Hmm. art banget gitu. Mau bikin kayak gitu kadang-kadang ya spidol snowman yang besar itu, yang permanen itu, dipakai ujung apa namanya ya, cutter di sayat gitu, jadi ngebentuk Oh, gitu. Udah hancur. terus ganti lagi cat air, ganti, pernah mix media juga, jadi cat air sama krayon. Ini menarik nih waktu itu, karena ternyata krayon kan kontainmennya itu minyak dan nggak akan Hmm. nyatu sama air.
Nah, Iya. jadi waktu itu di mixing. Oh, berarti krayon duluan kalau sampai mau tekniknya jadi kayak ngebatik. Nah, kalau batik itu kan lilinnya lilin minyak kan ya. Habis itu Hmm. dicelup. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dari SD, dari SD kecil lah, mungkin sekitar SD kelas 3 mungkin. Oh, bahkan jauh lebih itu. Saya pernah bikin cerita ini pernah dimuat di Pijaru. Pijaru itu punyanya siapa saya lupa, medianya Kompas apa Tempo ya. Aduh lupa deh. Pokoknya Pijaru cari aja di YouTube. Itu saya pernah cerita juga kalau saya itu pernah digendong Pak Tino Sidin. Enggak tahu Pak Tino Sidin. Oh, Zaman Raden. dulu itu di TVRI itu ada pelajaran gambar. Pelajaran. Apa tuh namanya? Oh, apa? Acara gambar buat anak-anak gitu. Hmm. Yang memandu namanya Pak Tino Sidin. Nah, waktu itu datang ke Kebumen Pak Tino Sidin sama Pak Raden itu. Umur saya 3 tahun. Hmm. Dan waktu itu saya memenangkan lomba yang tingkat anak-anak ngalahin yang TK padahal saya belum sekolah. Waktu itu saya gambar kura-kura ninja. Saya digendong Pak Tino Sidin. Balita ya berarti. Iya, balita lah, Batita itu. Saya menang aja. Oke. Saya digendong Pak Tino Sidin. Yang punya fotonya temennya ibu saya gitu. Tapi saya Hmm. nggak ketemu sekarang negatifnya di mana. Tapi itu hari itu bersejarah buat saya itu umur 3 tahun tuh. Jadi itu sejak saat itu lomba terus. Nah, dari situ saya jadi belajar tentang ya tadi dari keterbatasan waktu yang ada, eh, saya bisa mana dulu sih yang dimulai gitu. Hmm. Bikin sistem lah sebetulnya dalam keterbatasan waktu itu. Eh, dan ini mungkin bapak saya adalah representasi klien pada hari ini ya mungkin ya. Galak. Jadi kalau Oh. saya kan anak kecil, waktu itu maksudnya kalau lagi jam-jam sore itu kan jam anak main kan sebetulnya. Hmm. Saya tuh pengen main sepeda gitu, tapi saya harus latihan relief misalnya, bikin relief pakai tanah liat itu. Ya udahlah, gitu kalah gitu biasanya. Jadi di belakang rokok ya, ambil nungguin kan. Wah, terus Wah. bikin ya gitu. Jadi nanti ada impactnya tapi ketika lomba. Nah, jadi Hmm. begitu hari H lomba itu, eh, ya sudah terlatih kemarin-kemarin kan udah ini sehingga paling ini yang kemudian sekarang jadi populer nih tagline ini, karya yang bagus itu karya yang selesai ya. Hari ini mulai jadi ada populer quotes itu kan. Yes, Saya selesai, yang penting selesai gitu. benar. Jadi sebelum deadline, sebelum pengumpulan saya udah selesai duluan. Saya tinggal merapikan di injury time-nya sih tinggal merapikan gitu. Nah itu yang penting selesai karena pada saat lomba kadang-kadang kemenangan itu saya raih karena yang lain pada nggak selesai. Oh, Agak wah. licik ya. Jadi ya gitu kurang lebihnya. Jadi saya udah terbiasa menentukan batasan waktu gitu. Hmm. Dari situ sih menurut saya lambat lambat laun itu kan jadi masuk ke dalam kepala gitu kan. Hmm. Ya gitu jadi kurang lebihnya Oke. begitu. Oke, menarik nih, menarik. Wih, berarti kakak bisa dibilang dilatih oleh bapak sendiri ya dari kecil buat ngasah skillnya gambar tadi gitu. Nah, waktu kecil gitu kakak enjoy nggak sih sebenarnya eh, bukan diajari gitu untuk menggambar. Kalau biasanya kan anak kecil oh nggak suka gitu loh, bisa nolak juga gitu. Tapi kenapa waktu itu kakak maksudnya nurut-nurut aja begitu kan Sweta? Apa kakak enjoy juga atau gimana? Ya zaman dulu nggak ngerti lah yang namanya enjoy atau bisa kayak masih kecil lah. Ya biasa aja gitu perasaannya tidak sampai yang kan wajar juga ya kita anak kecil bete pasti wajar tapi seneng ya wajar. Enggak, itu bukan sesuatu yang menyiksa, bukan Heeh. kan wajar aja kayak anak kecil Benar mungkin benar benar. ya ngerti kan maksudnya. Jadi Heeh. saya aja cuma acara TV-nya harusnya Dragon Ball tiba-tiba tayang Mike Tyson tinju aja sedih. Iya sih. Jadi Oke oke. skalanya beda kalau ngomongin emosi ya. Mm-mm. Saya nggak tahu nih, makanya saya nggak bisa komparasi sama zaman ini kan. Mungkin kepedulian tentang emosi ini sekarang mulai diperhatikan, akan tetapi Mm-mm. di sisi lain jadi mata pisau yang berbeda gitu. Benar benar. Senjata kan. Kalau zaman dulu saya nggak ngerasa itu sebuah karena gini, karena ada hadiahnya di belakang. Makanya tadi kayak pas tiba-tiba pas bagian ending misalnya saya akhirnya menang gitu kan. Saya pernah dapat sepeda.
di suatu lomba gambar saya dapat sepeda menang tuh. Terus oh ya ini buahnya dari kemarin kerja keras kemarin apa namanya menggambar. Nah jadi saya diajarkan banyak hal sih yang saya dapatkan ya dari pengalaman masa kecil itu, bahwa yang pertama mungkin itu saya udah terbiasa dengan deadline sehingga ketika saat lomba itu jadi biasa aja gitu, nggak tertekan. Kan udah tertekan kemarin-kemarin dan itu pelan-pelan tertekan, nggak yang under pressure pada saat lomba, nggak, udah biasa aja gitu. Ya ya diulang aja lah. Nah, yang kedua, saya tuh diajari untuk menikmati hasil sendiri. Wah, apa menang nih kayak gitu kan, dapat trofi, pokoknya jadi terkenal di sekolahan gitu. Jadi bisa gambar Dari reward-nya lah ya. ya itu rewardnya tuh, dan itu jadi senjata bukan senjata, apa namanya ya, tameng pelindung skill gambar itu. Karena nggak tahu ini saya lucu ya kalau saya dengar cerita teman-teman lain itu, kalau yang pada yang senasib sama saya sekarang jadi komikus, jadi ilustrator, itu rata-rata kecilnya korban bullying. Saya nggak pernah. Ditanya balikin kenapa nggak pernah, lah saya kan tinggal ngancam, kalau kamu ngebully saya nggak saya gambarin kamu. Oh banyak yang minta gambarin Kak Sweta. Loh iya dong, itu kan senjata kan. Terus oh nggak saya gambarin Son Goku kamu, enggak berani lah. Waduh. Nggak mungkin ya, bayangin aja saya SD, bapak saya guru di sekolahan itu, nggak Iya berani juga orang sih. sama saya. Pas SMP itu senjata saya gambar. Jadi saya temennya malah yang preman-preman itu, karena preman ya anak SMP preman lah ya, bukan preman maksudnya. Anak SMP nakal kan suka minta gambarin tato, ya kan saya yang bisa gambar. Jadi saya ya udah gambarin tatonya tato luka, masa tato korek kayak gitu, aneh juga zaman itu. Nah, tapi itu menyelamatkan skillnya gitu. Pas SMA sudah tidak ada bullying karena mungkin sudah Dewasa. besar, yang jelas kondang lah waktu itu. Jadi saya SMP sama SMA kan deketan tuh. Dan yang ke SMA itu ya anak-anak SMP SMP juga yang dulunya saya SMP bareng. Jadi udah tahu itu pinter gambar ya, itu ya sudah. Saya tinggal duduk di tahta pinter gambar kayak gitu. Ya udah aman itu. Oke. Sudah terkenal ya berarti dari kecil kalau ini si Sweta ini udah jago gambarnya. Level circle aja terkenalnya. Oke, dan itu menjadi ini dong ya, kayak rencana kebanggaan juga ya Kak Sweta ya. Oh, gue Ya, diakui nih skill gue nih menggambar gitu. Oh, gue nih sebagai orang yang dilihatnya jago menggambar begitu. And what makes you decide Kak buat ngejadiin ini apa ya namanya? Passion atau kerjaan gitu. What makes you follow this path gitu Kak Sweta? ya nggak ada jalan ya, apalagi gitu kan, saya senangnya ini ya saya harus nerusin ini gitu. Ini ngomongin timeline aja ya biar enak. Kalau SD kan masa-masanya main lah, gambar, latihan, banyak lomba, itu kayak istilahnya ya wis surganya gitu. Anak kecil suruh gambar kan ya senang juga gitu kan. SMP mungkin udah mulai, saya nggak tahu kalau sekarang juga nih. Kalau dulu nggak ada lomba yang tingkat SMP, kayaknya nggak ada deh. Saya nggak pernah diikutkan soalnya. Jadi cuman ada mata pelajaran kesenian kan. Oh saya udah favorit guru-guru kesenian. Temenan malah jadi bro lah udah gitu. Jadi bisanya di situ. Nah, cuman nggak ada lombanya. Jadi saya ya masih untung lah ada pelajaran itu. SMA itu saya mulai banyak berkenalan lagi dengan komik-komik Jepang. Karena waktu itu pas SMP mungkin udah juga karena ada rentalan. Kalau di rumah stok komik itu selalu ada. Karena ibu saya pasti beli komik apa ada lah ya, pasti yang ada di toko buku di Kebumen itu ya dibeli gitu kan. Dan hampir semua genre. Nah, dari situ kan itu mulai ada apa ya, keinginan buat ngomik. Emang ngomik-ngomik aja, mau ngomik yang nggak tahu plotnya, desain karakternya biru. Ini ngomongin zaman SD nih. Jadi saya bikin Dragon Ball KW. Kayaknya semua orang pasti bikin deh.
Seanak seumuran saya, anak 90-an tuh pasti kayaknya bikin komik Dragon Ball KW lah istilahnya. Bikin universe sendiri tapi Dragon Ball banget udah itu kayak gitu. Kalau sekarang Naruto gitu. Naruto abal-abalnya gitu. Nah, SMP saya mulai senang basket, saya mulai ngomik di situ. Seterusnya sesuai dengan keinginan dan apa ya, bakat atau mungkin pengaruh pada komik yang sedang saya baca. Nah, setelah itu kan kuliah. Nah, kuliah ini yang udah kayak saya kuliahnya tuh di DKV ITB, di desain komunikasi visual, sehingga itu kumpulan orang-orang gambar. Bayangin aja dulu itu Shock. SD sampai SMA itu yang Paling gambar juara. katakanlah udah masuk kuliah bisa gambar semua, itu saya seneng banget. Jadi udah kayak ketemu, Malah wah, seneng ya. loh ya iya dong, kan jadi banyak temennya. Bukan terancam begitu keset. Enggak lah, kebalik lah. Justru sangat senang gitu kan. Wah, akhirnya ada yang mengerti obrolan kita gitu selaku anak kreatif. Bahkan saya kaget gitu ada majalah Animonster. Saya baru tahu ada majalah Animonster ya. Jadi tempat saya masuk kuliah tuh. Ada majalah Animonster isinya anime. Waduh, nggak ngerti ini, saya dulu cuma langganan fantasi paling. Nah, terus ya karena ini ngomongin persebaran ya, distribusinya di Kebumen yang nyampe apa sih gitu. Terus pas sudah nyampe perkuliahan, nah di situ tuh ketemu, terus di situ mulai ada prospek kedepannya mau jadi apa. Sebetulnya udah pengen jadi ilustrator aja gitu. Kita mau ilustrasi karena ternyata ya sudah ada. Jadi dosen saya juga seorang ilustrator, terus lulusan kakak kuliahnya yang udah lulus ilustrator. Oh, ilustrator tuh bisa, ya sudah bisa gitu. Jadi saya udah memprospek. Nah, ini kan kalau ngomongin niatnya kan, niatnya mah udah dari masuk kuliah ya saya udah niat. Bahkan spesifik saya pengen jadi komikus. Cuman waktu itu kan industri komik belum se-establish sekarang. Jadi saya putuskan untuk ya meniti jembatannya dulu lah untuk sampai ke seberang gitu kan. Apa sih yang sudah established gitu kan? Ilustrasi. Oh ya udah, saya masuk ke ilustrasi. 2007 waktu saya tingkat 3 itu magang, waktu ada kuliah magang tuh, apa mata kuliah yang magang gitu. Internship. Nah, itu saya ke penerbit Mizan yang sama-sama di Bandung lokasinya. Tahu. Saya bareng teman saya tuh Toto namanya. Nah, Toto bikin komik Prajurit Dewa. Jadi saya sama Toto di situ. Nah, udah langsung saya mau jadi ilustrator di sini gitu. Ngelamar, kami berdua mau jadi ilustrator. Magangnya ya udah dapetnya yang ilustrasi. Macam-macam gayanya ya. Jadi waktu itu dilalah jadi begini, waktu itu Mizan itu cuma ada 2 lini kalau tidak salah. Jadi buku yang untuk dewasa sama yang anak-anak. Yang remaja tuh belum terlalu terbidik, sudah ada tapi tidak terlalu banyak. Jadi masih penjajakan. Saya ingat banget, saya selesai magang itu Mizan baru mau bikin satu lini namanya Mizan Fantasi. Jadi itu novel remaja terjemahan. Beli license kayak Harry Potter gitu-gitu, belilah. Bukan Harry Potter ya. Jadi waktu itu mereka beli license-nya novel Tunnels judulnya dari penerbit UK. Nah, itu saya ilustrasi itu untuk pertama kali di situ. Yang beneran ilustrasi remaja ya, karena sebelum-sebelumnya saya ilustrasinya itu buku anak gitu kayak kumpulan hadis, bahkan spesifik Islam ya. Karena Mizan kan. Jadi kumpulan hadis favorit Bukhari Muslim kayak gitu. Saya ilustrasinya di situ tuh ada, kalau nggak tahu bukunya sekarang masih ada apa enggak. Nah, terus dari situ tuh, jadi saya udah menjajaki industri perbukuan dengan menjadi ilustrator isi. Nah dari situ tuh. Tapi cita-cita sebagai komikus sudah masih ada, itu masih akan terus ada. Akan tetapi saya sadar diri aja. Jadi waktu itu satu ya, pertama tadi ya industrinya belum establish, belum terlalu establish, sudah ada, tapi kayaknya nggak seseksi sekarang. Kemudian contohnya siapa ya, panutannya, ngerti nggak? Jadi kayak aku kayak ini, nah itu saya nggak
nggak ada yang saya tunjuk itu siapa gitu yang kayak beda ini itu Role modelnya belum. role model saya kata-kata yang tepat role modelnya belum ada siapa ya yang role modelnya yang Bisa sudah dicontoh terpilih paling begitu. tidak. Waktu itu sih sudah ada Benny Mico, Mas Mico itu, tapi kan stylenya beda. Saya pengennya yang kayak saya gitu, yang punya saya gitu, tapi kok nggak nemu. Gitu. Terus terlalu mangga banget juga tidak, tapi terlalu US banget juga tidak. Saya nggak nemu lah contohnya sehingga saya tahan diri. Terus saya sadar diri juga bahwa pada saat itu satu, saya memang belum bisa bikin cerita. Udah bikin Storytellernya belum. Oh iya jelas masih jauh itu. Masih ngawang-ngawang lah. Tapi dengan saya menjadi ilustrator novel, saya belajar dua hal. Satu, saya bisa dibaca novelnya. Kan kalau mengilustrasi novel itu dipisah, ini novelnya nih naskahnya baca mau nggak mau. Rasanya dari situ ya Kak. Iya, itu belajar. Oh, jadi plotnya seperti ini, ini pengkarakteran seperti ini. Dan ada satu quotes yang menarik. Saya lupa dari siapa, tapi kurang lebih isinya begini. Apa tuh? Kita itu bisa jatuh cinta dengan karakter di dalam novel tanpa pernah melihat fisiknya. Menarik kan? Yes, bisa banget. Berarti kita jatuh cinta dengan apanya? Macam-macam kan pengkarakterannya, problem solvingnya, terus nah hal-hal yang seperti itu. Artinya adalah berarti bukan visual yang penting, tidak terlalu penting pada akhirnya. Yang penting karakter. Jadi saya malah ilmu ngomiknya berangkat dari novel. Yang pertama itu, yang kedua saya belajar tentang background background membuat background karena waktu itu kan saya didapuk untuk mengilustrasi kayaknya hampir semuanya itu novel terjemahan dari kalau nggak Inggris pokoknya Eropa lah, sehingga settingnya itu brick bata, bangunan brick bata tanah yang tahu kan kalau di Inggris itu kan pavingan itu loh kayak di Holmes yang kayak gitu-gitu. Itu saya jadi belajar perspektif lagi tentang bangunan lagi, arsitekturalnya, bisa belajar segala macam gaya-gayanya. Kayak kan misalnya ini settingnya di tahun 1773. Aduh, lagi era apa nih? Bisa juga. Jadi riset mau tidak mau dong. Jadi bangunannya ini saya jadi belajar tentang topi pucuk tiga apaan sih gitu. Ya, jadi pada saat itu tuh apa sih stylenya, ilustrasinya mungkin pada saat itu musiknya bahkan apa gitu pada saat setelah barok apakah di musik romansnya gitu. Jadi saya jadi belajar kebudayaan padahal itu ilustrasi novel gitu. Karena mungkin ada beban tersendiri kalau nanti misalnya saya salah mengartikan zaman gitu. Pas sudah jadi ini siapa sih ilustratornya? Wah, beban itu. Jadi tanggung jawab lah gitu sehingga mengilustrasi novel pun saya meriset gitu. Setelah sampai hari ini kalau dikumpulkan mungkin saya ada 50 novel yang udah saya ilustrasi isi dari berbagai zaman kan. Nah itu dari situ tuh jadi berjalan seiring waktu. Nah begitu 2010 akhir industri komik tuh mulai ada geliatnya gitu, saya baru masuk. Nah itu saya memutuskan untuk menjadi profesional komik artis gitu dengan bekal tadi. Oke, dengan bekal tadi ya. Jadi petnya bukan langsung jadi komikus tapi dari ilustrator dulu, terus belajar dulu dari novel-novel yang mau nggak mau kakak baca juga gitu. Ya. Jadinya berpikiran juga, oh ini gue bisa ngasah juga buat nantinya jadi komikus gitu loh, karena storytellernya gue belajarnya dari situ gitu. Iya. Oke. Menarik banget nih Kak. Ini kayak ngajari diri sendiri juga sih Kak Sweta ya. Mungkin nggak tahu deh. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, kan sudah punya banyak karya ya, kayak Journal of Terror, Kemala. Lalu gimana sih kak caranya kakak tetap bisa dapat inspirasi gitu ya, tetap kreatif tapi tetap within a deadline begitu loh. Karena kan kakak tadi sudah belajar disiplin. Tapi how gitu loh, karena sometimes kalau emang ada writer's block juga susah juga begitu Kak Sweta. Gimana tuh Kakak? Ya, ini saya mau mengutip dulu mengenai ini ya
berlatih kedisiplinan itu saya mau ngutip, saya lupa deh. Pokoknya ini dia psikolog. Jadi membagi tahap perkembangan tumbuh manusia itu berdasarkan kelipatan 7. Jadi kalau zaman usia 0 sampai 7 tahun itu pendisiplinannya itu emang dari orang tua, wajib. Pokoknya orang tua ya emang harus tegas gitu. Anak kecil lengah-lengah nggak mau ini, ayo kasari, pokoknya bukan kasari apa, tegesin. Gitu kan. Gitu. Karena memang dibentuk oleh orang tua dan lingkungan. Nah, di tahap 7 sampai 14 itu tahap berdiskusi. Dan orang tua juga gitu. Jadi masih ada masa lingkungan dengan orang tua. Jadi harus berdiskusi. Nah, di tahap yang menarik ini nih. Di ya 15 sampai 21 itu masa self education. Jadi udah saatnya belajar sendiri. Nah, sekarang itu bagi katakanlah nih, yang kecilnya itu tidak dapat pendidikan kedisiplinan kayak saya kan memang udah saya anggaplah ini privilege lah ya. Saya dapat privilege, punya orang tua yang sangat suportif, mengaminkan cita-cita jadi komikus, mendingan jadi komikus, malah ibu saya bilang kayak gitu. Coba kalau yang lain kan apain jadi komikus, kan sangat berkebalikan. Karena ibu saya maunya saya jadi komikus gitu, karena dia baca komik gimana. Nah, itu udah privilege lah. Jadi di usia 0 sampai 7 saya udah dapat. 7 sampai 14 dapat lagi gitu. Nah, sisanya self education saya itu jauh lebih gampang. Itu ngomongin kedisiplinan. Nah, bagaimana dengan yang kemudian baru masuk telat-telatan nih? Jadi kayak katakanlah nih baru sadar sekarang ya gue mau masuk dunia industri kreatif nih, kayak gitu kan. Baru dapat ilhamnya sekarang, mungkin dari kecil ya tadi tidak dapat privilege itu, punya lingkungan yang kurang mendukung, boro-boro ya misalnya di rumah bukan mendukung lagi, mendemotivasi lah istilahnya. Jadi kayak mau makan apa kamu yang kayak gitu-gitu kan. Tapi kan begitu udah usia sekarang ya saatnya self education, mengedukasi diri sendiri, memotori diri sendiri. Yang bagi saya jadi cenderung lebih mudah. Jadi kalau saya ngasih jawaban sekarang, mungkin itu jadi buat orang-orang yang ini ya, buat orang-orang yang mungkin tidak se-privilege, mendapatkan privilege seperti saya, mungkin ngerasanya susah. Tapi lihatnya kalau nanti nasihat saya jadi ngomong sih gampang, loh buat saya gampang masalahnya. Ngerti gak maksudnya? Iya, beda lah. Nah, saya ini lagi mencoba berpikir sebagaimana seandainya saya telat apa akil balik ya, telat industri kreatif ya. Yes. Saya mencoba seperti ini. Ini dari hasil curhatan malah. Boleh dipikirkan sekarang saya gini, sebelum saya menjelaskan ini, saya itu punya 2 community yang kemudian jadi office lah atau PT lah ya, jadi perusahaan saya. Yang pertama itu Anara Studio. Itu studio desain grafis yang dibikin oleh saya dan teman-teman saya, ada Bima, ada Habibi, ada Dian. Lalu ada satu lagi Padepokan Raga Sukma, isinya itu komikus-komikus yang mengkaryakan komik pendekar. Saya punya 2 komunitas yang mirip-mirip tapi beda gitu. Nah, dari situ saya juga banyak belajar mengenai gimana sih kalau cara memotivasi diri kalau nanti ada deadline apa segala macam, bagi yang katakanlah tidak seberuntung saya punya privilege. Ya. Begini, kalau jadi saya nggak mau pakai jawaban saya ya, ini jawaban saya nantilah di belakang. Saran saya itu lebih banyak bertanya ke dalam diri batasan kita atau problem yang kita punya. Kalau saya menjadi seperti itu, jadi saya tuh problemnya di mana sih? Memetakan problem gitu. Jadi problemnya kalau sekarang problemnya saya tuh gampang terdistraksi. Nah, saatnya mengedukasi diri. Self education tadi, misalnya terdistraksi oleh apa? Oleh internet, matikan internet kalau lagi mau berkarya gitu. Buat saya mudah. Dan buat saya nggak mati internet pun nggak apa-apa. Karena buat saya nggak tergoda masalahnya, saya tetap aja jalan. Nah, kan yang tergoda itu ya matiin kayak gitu. Jadi yang kedua susun jadwal aja, kejem-kejeman lah. Kalau kita bisa, kan orang kalau main game itu kadang bisa
aduh kok pipis nih, tapi nanggung. Lah, kan kalian bisa kejam terhadap tubuh Anda gitu untuk tidak pipis gitu kan. Padahal itu kan Iya, tapi kepada mental kok nggak bisa kejam. Nah, harusnya kan harusnya tegas. bisa. Heeh. Tegas lah, harusnya tegas lah ke mental. Jadi nggak sepanel dulu, eee, apa 1 jam Mhm. 1 panel baru, eee, internet itu kan, bukan notif, ya kayak gitu. Itu kalau saya kayak gitu, memetakan masalah. Oke. Permasalahannya apa sih sebetulnya? Oh, saya tuh gampang terdistraksi. Oh, saya itu misalnya harus ngopi kalau apa namanya, harus ngopi kalau supaya dapat ide, tapi kopi overprice. Ya belilah yang nggak usah di kafe gitu. Jadi beli aja ngeracik sendiri gitu. Saya punya teman Eryono namanya, itu komikus di Ragasuma juga, dia punya peracikan kopi sendiri gitu. Jadi Ramuan jadi pokoknya dia ngeracik biar beli apa, produktif. ya saya kalau lihat, itunya terhibur lihat apa namanya reelsnya, bukan reelsnya apa namanya storynya dia lagi Heeh. ngeracik segala macam, seru juga ya. Tapi saya enggak lah, ke kafe aja biar barista aja yang kerja, saya enggak yang kayak gitu. Mhm. Nah itu memetakan permasalahan. Lalu yang kedua itu berani tegas. Kalau kan tadi kan, eee, Oke. komparasi tapi ya, masa kita bisa tegas, bisa nunda-nunda pipis demi game, kok kita nggak bisa nunda-nunda buka internet demi 1 halaman sih, kayak gitu. Mhm. Lalu yang kedua seperti ini saya dapat waktu kuliah sebetulnya ilmunya, Apa tuh? yang kemudian saya rangkum pada hari ini. Jadi, dulu itu kalau di seni rupa itu misalnya ada brief dari dosen, apa sih, ya brief ya, misalnya hari itu mata kuliahnya, gambar bentuk. Menggambar Mhm. kuda kayak gitu, atau enggak ding, gambar still life itu kayak gambar susunan panci apa segala macam lalu digambar, Mhm. kita ngelihat langsung sampling-nya terus kita gambar. Silakan gambar. Nah, nanti kelihatan tuh di permahasiswaan itu ada yang kan bebas waktunya. Mhm. Jadi ada yang stay langsung gambar ya, nyeketsa, berarti itu tipe motorik tuh, yang bahkan ketika briefnya lagi diucapkan dosen udah kebayang di kepala, ada tuh. Tapi Oh. ada ngeblank aja, masih bego aja gitu, apa ya yang gue gambar ya? Terus pas sudah teng teng waktunya menggambar, ya tetangga itu ngerokok gitu kan, "Anjir nggak dapet inspirasi," gitu pusing, sebatang wis pokoknya satu pes habis gitu kan. Eee, terus ada satu, ketika akhirnya pas pengumpulan pada nggak selesai gitu, ada satu saya lupa dosennya yang ngomong ini siapa ya, tapi kurang lebihnya begini nih, saya simpulkan aja ya dalam 1 kalimat ya. Yes. Kalau kita lagi stuck, kita tuh jangan mengulang rutinitas yang sama untuk mencari inspirasi, untuk membuka gerbang ilham. Wah. Katakanlah gini, saya stuck nih, biasanya saya itu, ngopi atau lihat YouTube, misalnya nih paling gampang ya. Sekarang enggak deh, saya lagi stuck nih, saya melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, berenang misalnya, atau naik sepeda, nggak punya sepeda, pinjem. Jadi mencoba keluar dari kebiasaan. Siapa tahu justru dari situ ilhamnya, kan ada yang kalau stuck ngerokok di tangga, nggak nemu, ngerokok lagi, ya nggak akan ketemu gitu. Saya lupa deh yang tapi kurang lebih saya simpulkan begitu. Mhm. Saya lakukan akhirnya, benar juga nih ketika, stuck buat nyari ilham itu tadi, ya break the rules yang selama ini kita udah punyai, yang lain deh ngapain kek gitu kan, tinju misalnya, atau daftar umroh kemahalan, apa ya, daftar apa gitu. Jadi, sesuatu yang berbeda gitu, yang di luar Mhm. kebiasaan, yang kemudian jadi mungkin pada akhirnya itu otak kita tuh jadi memproses data yang lain, jadi dipancing gitu loh. Si Mmm. kurang lebihnya begitu, itu. Terus yang, eee, berikutnya, aduh ini sebenarnya ini banget ya pelajaran olahraganya Aderai, itu, apa namanya, makan makanan yang mengandung enzim tuh. Jadi jangan Oh, yang tinggi dan mengandung, apa tuh kalau garam namanya, jangan mengandung, sodium. jangan terlalu Mmm. kebanyakan, itu katanya menghambat. Itu pelajarannya Aderai, Oh. saya cuma ngutip ya ini, Oh, nanti makanya abis makan ciki udah nggak bisa mikir.
ya katanya begitu karena dia kan makanya aus mulu kan. Udah gitu kita nggak minum bening malah minum rasa-rasa. Oh, tambah anjur itu ginjal. Jadi Oh. sebetulnya ini pelajaran olahraga tapi itu sangat berpengaruh loh. Jadi buat yang punya kebiasaan itu makan pokoknya yang mengandung garam tinggi lah kalau sebutannya kayak ciki ini terus sama makanan olahan itu karena sekarang lagi kampanye real food juga kan kalau di rumah saya. Kalaupun beli sosis itu sosis yang memang 3 hari lagi basi gitu. Jadi memang dia daging beneran gitu, real food, nggak pakai pengawet, nggak pakai apa. Itu sangat berpengaruh loh. Terus kalau enzim tinggi itu ya buah-buahan aja dikonsumsi aja. Kalau saya sih simpelnya saya nggak sempat gerak nih, ya itulah yang dikonsumsi lah, dibenerin lah. Itu jangan soda, jangan gula-gula yang gula-gula bohongan gitu. Kalau mau gula ya gula beneran aja itu si gulaku atau apa yang di warung. Tapi gula beneran aja gitu. Itu ngaruh banget itu ke processing di kepala. Oke. Nah, berikut terakhir menurut saya itu banyak-banyak belanja visual. Belanja kalau saya ilustrator ya, jadi harus belanja visual. Apa ya? Data di bank data di kepala kita tuh dibanyakin slotnya. Jadi jangan kan gini. Orang tuh kalau ada yang suka sama sesuatu itu dong yang dilahap. Misalnya saya suka horor semuanya, tapi saya nggak pernah nonton romance misalnya atau drakor. Nggak boleh gitu menurut saya. Oh. Justru banknya diperbanyak. Karena nanti inspirasinya bisa macam-macam loh. Saya itu justru malah misalnya gini, saya pengen bikin horor, ya kan? Benar. Tapi saya nggak pengen nampilin hantu. Nah gimana tuh? Jadi apa yang mau saya angkat gitu? Sehingga saya baca yang kira-kira menyentuh orang supaya tetap punya perasaan takut, tapi nggak sama hantunya deh, tapi sama orang. Gitu. Ya udah, kan sering kita mendengar berita, kok ada orang ini tega banget ya. Berarti orang itu menyeramkan, orang tega sih. Itu saya angkat sosialnya ke dalam komik kan. Jadi dapat ide yang lain dari tempat lain. Nah menurut saya itu diperbanyak slotnya. Kadangkala orang itu udah segmented, jadi kayak udah sukanya ini itu aja terus yang dilahap gitu. Ya ini menurut saya jadi kurang bijaksana. Menurut saya, mungkin siapa tahu ya itu justru bagus fokus. Oke, itu pendapat Anda lah. Tapi kalau menurut saya tambahi malah kosa visual, istilahnya kosa rupa ya, kosa rupanya saya tambah. Terus wah saya explore sejauh mungkin. Bahkan ketika saya kan nulis novel juga, itu beberapa komentar di Goodreads lah atau di review-review yang di tag ke saya itu banyak komentar seperti ini. Ini novel horor, tapi banyak main permajasan sebagaimana novel romance kayak gitu. Dan tetap bisa jalan, tetap bisa horor kayak gitu. Nah, kenapa? Ya karena saya belajar menulis untuk horor, tapi saya juga nulis romance kan. Dan novel yang saya baca itu saya malah cari yang sastra deh kayak gitu. Bagaimana mengilustrasikan horor tapi tidak directly horor. Ini pocong enggak, tapi lebih ke di dalam kegelapan itu aku melihat sesuatu yang panjang dan mengangguk-angguk setiap kali aku melirik dari yang kayak gitu-gitu. Jadi enggak, akhirnya justru malah sisa dari imajinasi itu yang membuat kita takut. Nah, kayak gitu. Itu rangkaiannya kurang lebih tadi. Ayo coba diulang. Saya lupa. Ada nih, aku catat nih Kak Sweta, biar teman-teman yang lain bisa sekalian coba ini ya, lengkapi ya catatannya tadi. Coba. Jadi yang pertama nih, pemetaan problem. Cari tahu problemnya apa, terus coba kedua berani tegasin begitu, berani eliminasi distraksi mungkin ya omongannya begitu. Lalu keluar dari kebiasaan, break the rules, break the daily lah, maksudnya coba jalani rutinitas baru, coba hal baru yang maybe ngebuat lo celing gitu, maksudnya inspirasinya baru dan otaknya bisa berjalan dengan lebih segar lah gitu. Lalu jaga makanan ya Kak Sweta, makan makanan yang berenzim, jangan makan yang mengandung garam tinggi, sodium,
dan jaga makanan aja sih yang penting, karena gue setuju banget sih kalau misalnya pun, kita makan makanan yang sehat pastinya berasa lebih sehat juga dan berasa lebih semangat juga sih ngerjainnya gitu. Lalu and then terakhir banyak cari, referensi, kosa visual, keluarlah dari zona nyaman, coba-coba, konsumsi, karya-karya yang di luar, yang biasa dinikmati mungkin ya, cari referensi-referensi baru begitu. Nah, bagaimana Kak Seta, sudah men-sums up belum? Iya, kurang lebih itu. Iya, oke oke. Nah ini, pertanyaan terakhir nih Kak, yang lumayan pengen kutanyain di Kak Sweta, karena, Kak Sweta ini aku kan pasti sebelum saya ajak Kakak, saya kan riset dulu ya, dikit-dikit begitu. Saya lihat tuh kayak banyak banget emang, penikmat karya Kakak yang, kasih feedback lah, "Eh Kak, aku tunggu nih, mana belum di-upload-upload," atau gimana begitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, bagaimana sih, bukan mengatasi deh, bagaimana sih pressure atau tekanan sebagai seseorang yang bekerja di industri kreatif, yang membuat karya, khususnya dari perusahaan, permintaan perusahaan, dan juga dari, tekanan dari penikmat karya tersebut begitu, Kak? How do you deal with it? Ya, mungkin kita mundur lagi ya ke belakang, Mhm. mengenai kenapa sekarang mungkin bisa lebih deal-nya lebih gampang. Saya itu dari awal ini kayaknya orang-orang yang terdekat saya pasti saya sering banget ngomong bargain position namanya, posisi tawar. Oke. Saya selalu ngomong, saya pengen di bargain position di mana kumaha aing lah kalau bahasa Sundanya. Jadi gimana setelah gua, ambil enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah untuk mencapai itu kan butuh proses. Artinya gini, Mhm. eh, sekarang klien yang nurut saya gitu, maksudnya gimana sih, bikin position tuh kayak gitu, udah mulai di posisi tawar di mana saya yang ngasih ini barangnya seperti ini gini, Oke. tapi saya dalam tanda kutip ini tidak sombong, maksudnya nanti kalau saya tetap ngerasa ini purwarupa 80% ide saya, 20 Mhm. persennya mari kita berdiskusi, bisa aja. Bahkan Bisa. dari berdiskusi itu bisa jadi nanti mengubah 80% yang tadi jadi 40% malah misalnya. Sisanya itu benar-benar ide yang baru yang ditempuh oleh pemikiran bersama. Saya mau kasih fakta dulu bahwa beberapa naskah, entah itu naskah, saya kan ada yang nyicil-nyicilan bikin naskah film apa segala macam. Yang di drop itu nggak jadi dibikin ya. Ada, Mhm. udah Oke. eh, itu tapi saya sadar, maksudnya pikir-pikir ya udah malah kayaknya ini nggak mungkin sih. Tapi saya selalu berprinsip begini, sadari bahwa setiap apa yang kita buang atau kita uh, lewati ya, ini katakanlah wah ini ntar atau lewati lah, itu bisa jadi satu itu belum saatnya. Mungkin Oh. nanti di masa depan itu akan dikaryakan dengan ide yang lebih baik. Ini sebelum saya jawab yang tadi ya, ini saya Mhm. ambil studi kasus Journal of Terror yang paling gampang deh, karena sekarang kayaknya masih masih kedengeran lah suaranya. Journal of Mhm. Terror itu saya bikin gagasannya sebetulnya jauh sebelum ada webtoon. Saya itu masuk industri webtoon 2015. Saya dan Faza Meong itu webtoonis Indonesia pertama yang masuk di webtoon. Ini baru kemudian yang lain-lain tuh Oh. ada Super Sentai, ada si Palik siapa namanya, Tai Lalat, ada Mhm. yang lain. Nah, jauh sebelum itu saya udah punya ide Journal of Terror. Saya ingin bikin buku isinya itu satu halaman, tapi eh, kayak jurnal eh, pengalaman misteri gitu, satu gambar terus saya tulis cerita itu. Nah, Mhm. itu saya endapkan idenya karena saya lagi ngumpulin apa sih yang mau saya tulis di jurnal itu. Nah, kurang lebih gitu. Nggak ada karakternya waktu itu. Jadi cuma kumpulan. 2016 saya masuk webtoon, saya bikin Piraku-Piraku, tamat di episode 36. Eh, Webtoon minta saya lagi, ada ini nggak judul lagi buat di apa namanya ya, di publish gitu. Mhm. Di-up. Saya kasih, saya punya ide jurnal teror ya kemarin. Saya Iya. coba bikin itu formatnya webtoon, saya bikinin, saya kasih, ditolak mentah-mentah sama Wah. Jungo namanya. Jungo itu ininya yang punya webtoonnya,
yang punya webtoon di Korea betulan, Junko itu. Wah, Tolak. langsung berurusan sama itu. Karena waktu itu semakin sedikit orangnya. Jadi sangat mungkin itu kalau sekarang udah berapa sih webtoonis udah ratusan. Iya. Kayaknya mungkin sudah ada birokrasi ya, mungkin lewat siapa gitu. Junko ngomong kayak gini, kalimatnya yang saya ingat ya, Sweta masih bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Nah itu. Dia ngomongnya indah ya. Jadi ngomongnya enggak jelek nih, enggak. Ini kamu masih bisa melakukan. Dia ngasih catatan soalnya. Sweta ya aslinya bahasa Korea ya, tapi saya cerita masih bisa melakukan, Sweta still can do better than this kayak gitu. Wah, ya udahlah ditolak nih. Ditolak. Akhirnya ya sudah, saya menyerah. Saya perbaiki sedikit dasar nggak effort ya. Saya perbaiki sedikit, terus muncul platform webtoon yang lain namanya Ciayo. Saya upload sama editor yang mungkin teman saya juga, ditolak juga. Ini kurang menarik nih karena karakternya nggak ini, pokoknya banyak lah. Penolakan itu saya aminkan betul sekali ya. Wah iya ini jelek sih. Terus what should I do gitu ya, ini saya ingin gitu. Nah akhirnya di situ saya mulai riset itu tadi. Saya kayaknya mulai harus ngangkat kasus deh, kasus keseharian yang bikin orang gelisah supaya relate gitu sama yang dialami oleh pembaca, yang mungkin juga dilihat, nggak usah dialami lah, tapi sama-sama dibaca tuh sama pembaca kasusnya, kita lihat seliweran. Nah mulailah saya masukkan itu, saya format ulang ceritanya, saya karakterisasinya saya perdalam, saya bikin universe-nya dulu, saya kembalikan di approve, dan itu bisa jadi itu. Nah ini saya mau nge-quote kata teman saya namanya Alim Bakhtiar. Mas Alim itu pernah nyebut setiap karya itu rezekinya sendiri-sendiri. Nah, Journal of Terror itu rezekinya termasuk rezeki anak soleh. Jadi dia baru rilis, itu idenya kan saya udah ngalir panjang nih. Jadi saya begitu rilis saya langsung saya tulis novelnya. Saya tulis novelnya juga, saya cicil bahkan. Saya waktu itu Facebook saya ada notes, Facebook notes, saya rilis di Facebook notes. Gak tahu sudah itu di-develop lama. Iya, nggak tahu ada apa nih Zuckerberg sampai dia ngilangin notes itu, jahat banget ya. Hilang notes. Iya, jahat. Pokoknya saya masukin, pindahin ke situ, nyicil, saya bikin novelnya di situ kan per jurnal. Baru kemudian saya tawarkan gagasannya ke penerbit yang juga menerbitkan komik Journal of Terror. Nah, saya udah approach, mau nggak nanti komik yang saya webtoonkan ini diterbitkan, ini produknya sebenarnya. Oh mau deh. Nah saya mau nulis novelnya juga ini kayak begini. Oh nggak apa-apa, mau deh. Ya udah mau juga. Nah itu dari situ saya prospekkan untuk jadi novel. Nah rilis bareng, akhirnya langsung baru rilis berapa bulan udah langsung jadi series di Maxstream, original series lagi, yang main Dikta si perananya. Udah tuh, habis itu terus ya udah gas terus sampai hari ini. Nah apa yang mau saya sampaikan? Yang pertama, saya nerima penolakan di mana posisi saya ya belum siapa-siapa gitu. Maksudnya ya udahlah, saya terima gitu. Bukan kritikan lagi, penolakan apa sih? Kalau kritikan kan diterima tapi direvisi kan. Ini mah kagak dah ini mah itu. Malah aja. Platform Ciayo tutup, saya tawarkan balik ke Webtoon, mau sekarang ditayangkan di ini. Artinya adalah memang kadang-kadang kita berproses untuk mencapai sebuah perbaikan. Itu sah itu. Kita mundur lagi ke belakang ketika saya ikut lomba-lomba gambar itu. Saya mau kasih tahu satu hal, mungkin saya kelewat, bahwa di setiap lomba itu saya jauh lebih banyak kalahnya ketimbang menangnya. Menangnya bisa jauh. Enggak juara sama sekali. Banyak sekali itu. Jadi saya ketimbang menang jauh lebih banyak kalah. Saya udah biasa kalah zaman dulu. Jadi kalau sekarang saya ditolak, jelek, di drop, oh ya siap komandan, nggak apa-apa, biasa aja gitu. Bisa jadi karya yang lama lah kayak gitu. Apa ya? Ini saya juga menganut satu prinsip bahwa tidak ada yang wasted ya. Jadi ketika nanti ada tekanan misalnya gini, ini diubah deh gini, jadi materi yang benar-benar baru, padahal itu ide kesayangan kita, ya jangan di drop, itu masukin aja balik ke banknya. Itu kita punya bank ide kan. Katakanlah kita pakai klien ya, katakanlah. Kalau sekarang sih nggak pakai klien nurut saya. Kalau sekarang saya paksa nurut gitu. Sudah established ya karena. Iya, dengan kekuatan popularitas ya. Yes. Kalau dulu nggak bisa, dulu ya. Nggak bisa.
Pokoknya harus begini begini begini. Ya udah turuti aja. Apa susahnya bilang iya? Iya kan? Ya oke gitu. Tapi ya udah saya simpen idenya. Katakanlah nanti ajalah inilah. Sekarang ini dulu gitu kan. Saya naikkan. Terus baru terbukti ternyata misalnya ide yang diusulkan oleh klien itu salah. Bagusan ide yang pertama. Gua kata juga apa. Tapi saya nggak mau ngomong kayak gitu di depan. Cuma Oh. bener kan, artinya saya ngambil pelajaran aja. Berarti bener yang saya rumuskan itu nggak keliru, kurang lebihnya begitu. Mm-mm. Jadi kalau sekarang pressure-nya itu lebih ke gimana caranya. Kalau rilis mah rilis gampang. Saya harus jawab suatu. Ngerilis itu sangat mudah hari ini untuk saya. Tapi ngerilis yang bagus yang susah. Karena kan gini, saya harus menjaga bar quality-nya, quality barnya. Apalagi komik yang bentuknya itu seasonal, berseason apa ya. Sehingga nah, ini problemnya. Di season itu selalu ada poin yang namanya eskalasi, di mana setiap permasalahan itu eskalatif naik grafiknya, makin tinggi gitu. Karena kita sering lihat lah meme bertebaran di medsos, standarnya kan kalau karya apapun itu tiga season tuh ABC gitu ya, season 1, 2, 3. Diumpamakan gambar kuda itu pasti sering lihat lah di kalau anak-anak kreatif tuh meme yang belakang ekornya. Season 1 gambar ekor kudanya bagus banget bagian belakang kudanya. Season 2 jelek, face-nya gambarnya diperjelekin. Oh, iya meme. Iya. Lihat meme itu, ya kan? Jadi Atau tiga atau empat lah ya. Nanti dibelah-belah tuh kuda, tapi dengan ilustrasi sebagai yang kreator kuda. ngeliat itu sedih juga sih. Nah, itu saya itu termasuk bisa jadi saya termasuk penghujat yang kayak gitu untuk karya orang lain, misalnya kayak misalnya nih, Attack on Titan apa sampah ini gambar kepala kuda terakhir ini jelek misalnya gitu ya. Misal. Saya tidak mau makian itu balik ke saya. Idealis dong ya. Bukan idealis dong, itu realistis. Masa saya udah menghina karya orang season 3-nya jelek, terus saya bikin season 3 jelek, kan bego namanya. Jadi Benar-benar. Yes. mempertimbangkan season 1 udah seperti ini skalanya, reaksinya orang seperti ini, season 2 udah bagus. Katakanlah Kemala ya, saya punya webtoon Kemala tuh. Season 1, season 2 kan di pressure tuh sekarang tuh, apalagi pembaca webtoon kan hardcore tuh. Mana bang Kemala jangan kelamaan. Ya biasa aja. Saya masa bilang kan Saya show minum will kopi. not go on without me kan. Ya Iya, show tidak iya. mulai tanpa aku gitu ya, santai aja sambil nyeruput. Yang penting nanti bagus hasilnya. Karena Ah, nanti daripada buru-buru jelek, orang nggak peduli. benar-benar. Ya Nggak udah peduli. lah, yang tahu juga Kak Sweta juga gitu. Ya itu kurang lebihnya begitu. Itu kalau karya yang dari sisi kepemilikan itu kita Mm-mm. pegang kendali seutuhnya ya. Saya lah yang punya gitu. Jadi ya kumaha. Tapi gimana kalau nanti klien yang minta gitu. Kita ada namanya di Indonesia ada kata yang serapan bahasa Arab musyawarah. Ya bermusyawarah Hmm, dengan diskusi. diskusi kayak gini. Saya ambil contoh. Eh, saya punya komik judulnya Garuda Eleven, itu brainchild-nya saya yang punya, tapi saya berikan ke Batavia Pictures untuk dikembangkan dalam format komik terlebih dahulu. Waktu itu saya lagi mengerjakan Kemala karena in the same time itu sama pemiliknya, sama-sama Batavia Pictures. Saya bilang saya bisa memproduseri aja itu. Saya bisa membuat plot dasar tapi tidak bisa membuat ceritanya, menuliskan ceritanya secara mendetail, tidak bisa menggambarin apa mengilustrasikannya, tidak akan pernah bisa mewarnai apalagi gitu. Saya hanya bisa memproduksi, jadi saya hanya di bagian hulu sama hilir. Bagian ngedit saya lagi. Jadi musyawarah nih. Kita hitung-hitungan deadline, Itu oke, sekarang mau berapa episode? Ini pengalaman di penulisan H2O Reborn sebetulnya, komik saya yang sebelumnya sama kolam komik. Jadi saya waktu H2O Reborn juga kayak gitu. Kan kliennya saya kolam komik ya. Kolam komik itu punya Shani Budi sama Panji Pragiwaksono. Jadi ini mau diapain Sweat misalnya gitu ditanya. Saya mau ide seperti ini. Saya mau bikin 21 chapter,
Saya bagi per 3 buku sehingga per 7 chapter itu akan dicetak kayak gitu kan. Nanti kan di otaknya Panji kan tinggal ngitung 1 chapter ini anggotanya saya, terus ada asisten toning, ada asisten color, terus ada yang bikin comic strip, ada teman saya Toto namanya, jadi bikin comic strip, bikin websitenya ini saya bikin apa namanya ya, komponennya gitu. Oke. 1 chapter ini orang-orangnya. Bayarannya segini. Saya ajuin ke kolom komik. Kan ya tinggal Panji otaknya muter, ini berapa duit nih ya, ini berapa duit ya, kayak gitu. Jadi kan biar kegambar gitu. Nah, saya rasa kalau dari kita sudah firm, kita yakin ya, kita terstruktur, tertata dari awal, itu klien akan menerima reason-nya. Jadi dari kita sudah harus propose yang lengkap dulu ya Kak Seta? Saya rasa tidak sampai propose yang lengkap, betul-betul lengkap ya, tapi paling tidak itu tergambar. Saya nggak tahu berapa persennya, paling nggak tergambar seperti ini, kata-kata ini kalau mau Garuda Eleven jalan, ini butuh orang ini, dan saya butuh waktu untuk nyari orangnya juga, ya kan? Terus saya punya prinsip, saya nggak akan pakai orang luar dengan cara dicari asisten, Kak, saya nggak berani. Karena butuh komitmen. Jadi saya nggak mau tiba-tiba di tengah kabur orangnya apa gimana, saya harus tahu orang yang kenal aja udah dia gitu. Yang serumah kalau bisa, menurut saya sepadepokan ya, satu studio, jadi udah ya tahu aja, tinggal ngawasin ada apa sekarang lagi ini sampai mana gitu. Saya pun tidak mempressure karena dia udah tahu juga tanggung jawabnya gitu. Bahkan kita tuh ada seni gotong royong di mana ini coloringnya terhambat misalnya, ya udah kita bantu dari belakang. Jadi ada yang bantu coloring dari belakang, dia maju dari depan, nanti ketemu di tengah-tengah halamannya. Bisa terjadi seperti itu. Artinya itu bagian dari kita ya selaku penanggung jawab karya ini gitu. Nah, itu paling enggak di depan itu tergambar sehingga nanti si klien itu kan jadi paham. Nanti kalau sana mempressure, misalnya mempressure tapi itu masih dalam kesepakatan, kita bisa balikin. Loh, kan udah dibilangin kalau ini timelinenya segini kayak gitu. Nah, sama di Garuda Eleven saya kan produser ya, jadi saya cuma memproduce, tapi plot point mah saya udah siapin itu. Jadi saya ngajak DS Studio namanya, DS Studio itu yang bikin artnya ya, Dama Simpline itu saya kasih, nih itu udah plot rapi itu, bukan plot rapi tapi lebih ke plot chapter ini, episode ini saya pengen ada adegan ini begini yang mau dibahas isunya ini, cliffhanger-nya ini kayak gitu. Terus nanti berdiskusi lagi, bro ini nggak bisa seperti ini harus dipindah ke sini. Wah, saya harus mikir cliffhanger-nya dong, berarti cliffhanger-nya saya ubah. Ya kayak gitu terus saja terus. Tapi paling tidak saya nggak tahu berapa persen, katakanlah 60% itu kita udah firm. 60 itu maksudnya bukan karya jadinya, tapi tulangnya. Tulang karyanya, gimana ya nyebutnya ya? Kerangka? Iya, kerangkanya. Jadi kerangkanya udah jadi gitu, udah saya tuh kalau ngasih ke waktu Panji saya kasih ya 21 chapter. Udah ini 21 chapter seperti ini karakternya. Wow. Cuman ada beberapa yang saya secret, saya hidden gitu. Pokoknya ini saya aja segini lah kayak gitu. Oh ya udah, terus dia ngitung duitnya. Terus berapa lamanya ini setiap tanggal apa. Nanti kalau ada force major misalnya nih ada yang sakit atau gimana, apa yang harus kita lakukan. Jadi itu menurut saya Rizal itu jelas sih di depan itu pasti mengerti menurut saya di belakangnya nanti. Menurut saya ya, jadi lebih paham gitu. Kalau ada begini-begini ya udah, ya sudahlah ya gitu. Kan toh kenapa saya tetap sisakan ruang untuk improvisasi? Karena kita kan tidak pernah tahu ada apa di tengah-tengah. Misalnya ya kita nggak tahu ya. Contoh aja Garuda Eleven. Jadi Garuda Eleven itu baru sampai episode, aduh saya lupa deh tayangnya berapa, itu dari 25 itu baru tayang 17 apa yo. Tiba-tiba dapat investor, tapi yang dapat investor dari pihak Batavianya untuk mendanai ini ke game, bikin game duluan. Jadinya di stop dulu karena ada beberapa karakter. Ya gitulah, jadi banyak sekali hal yang terjadi yang bisa terjadi di tengah-tengah itu. Sehingga ya udah ini di stop dulu, toh ini cliffhanger-nya bagus gitu, ya udah di stop. Sekarang bangun jadi game dulu, tapi sambil ngerjain season 2. Jadi season 2 udah jalan.
Lucu ya, season 1 belum tamat, season 2 udah jalan, game-nya udah jadi. Jadi kurang lebihnya begitu. Kan jadinya dapat emas di tengah-tengah gitu, udah dapat Mhm. jalan dikit udah dapat rezeki lah katakanlah tadi kayak quotes-nya Mas Alim udah dapat rezeki. Nah, pressure-nya itu akan lebih ringan karena kita sudah merancang dengan baik di depan. Nah, biasanya yang nanti dapat pressure berat itu karena ya dari depan sendiri udah ngawang-ngawang. Biasanya. Oke. Jadi ini belum tahu nih lanjutnya apa boro-boro ya. Jadi anu wis kebelet latah sih. Aduh, pokoknya harus dirilis lah. Kebelet itu udah. Nah, akhirnya terus pas katakanlah writer's block ya atau art block di tengah-tengah mampus dah Yes. ya kan. Jadi nah kalau saya menghindari itu daripada gitu kayak Kemala season 3 mana? Woi, autor jangan lama-lama tor gitu. Kumaha aing gitu ya. Yang penting ntar kamu tepuk tangan lah, udah percaya sama saya, you can thank me later gitu. Oh iya, Kan kayak oke. gitu kan coach kita kan. Jadi udah nanti lu tepuk tangan dah udah. Sekarang udah percayain aja, kirim doa aja yang banyak sini kayak gitu. Gak usah doa aja. Doa supaya autornya bahagia gitu. Karena kita Amin. karya dengan bahagia kan. Yes. Oh ya, nah itu satu lagi. Wah, ini tadi semua yang saya sampaikan material ya. Mari kita bahas yang imaterial, spiritual. Satu yang perlu saya sampaikan juga bahwa apa yang saya kerjakan hari ini itu sesuatu yang paling saya senangi. Saya tuh senang horor. Ya sudah, saya kerjakan horor. Saya senang pengungkapan kasus pengungkapan lah ya. Revealing sebuah benang yang kusut gitu jadi terurai. Detektif. Mm. Mungkin kayak detektif lah, tapi otak saya belum nyampe kalau ini adiknya detektif lah. Detektif lah. Misteri, misteri. Ya, detektif lah, supaya mirip-mirip. Saya kerjakan yang saya sukai. Itu nanti jadi bonus. Kalaupun misalnya nih, sambutannya kurang meriah gitu kan komiknya. Ya nggak apa-apa. Kan kita udah mengerjakan yang kita senangi. Saya harus ingatkan satu hal bahwa banyak loh di luar sana orang yang harus bayar mahal untuk melakukan hobinya. Benar. Ya kan, misalnya kayak Bruce Wayne, hobinya spelunking, dia harus ngeluarin duit berapa tuh dari Wayne Enterprise-nya untuk ini ngomongin di Gotham City. Tapi artinya loh Bruce Wayne ngeluarin duit segitu banyak loh untuk jadi Batman gitu. Kita mungkin less money kan, kita bukan Bruce Wayne. Jadi kita cuma ngeluarin sedikit effort aja gitu kan untuk mendapatkan kesenangan. Ya sudah, jangan rusak kesenangan itu dengan misalnya nih hal-hal yang tadi terlalu material. Duitnya dikit, ya nggak apa-apa udah. Kenapa sih kita tidak bisa menghargai spiritualnya gitu? Oke. Tapi kan nggak kenyang, ya cari hal lain yang kalau mau bikin kenyang gitu. Anggaplah kita punya 2 kaki lah. Kaki yang pertama buat nyari uang, yang boleh dibilang ya kita realistis lah ya. Jadi ya udahlah, jadi budak korporat nggak apa-apalah gitu kan. Tapi Mm. di malam yang senyap itu aku menghibur diriku dengan menulis cerita, nggak apa-apa kayak gitu. Kok nggak ada yang denger, nggak ada yang baca? Ya menurut itu ilmunya beda lagi. Itu ilmunya ilmu marketingnya kan berarti kan, ilmu broadcastingnya berarti bukan ilmu Yes. menulisnya. Ya itu. Jadi kadang-kadang kita itu stuck di satu fase itu bisa jadi salah meneliti tadi memetakan permasalahan. Bisa jadi ya. Mm. Misalnya aku tuh pengen jadi komikus pas sudah mulai kok gini ya sambutannya gitu misalnya. Ya mungkin bukan di komiknya, ya kan? Bisa Mm. jadi cara naruhnya gitu. Baru kemarin kok saya ngobrol sama satu penerbit ya, yang menerbitkan karya teman saya, yang ceritanya itu segmen pasarnya itu kalau sampai masuk ke pasar yang betul, itu bisa gila gitu kurang lebihnya. Mm. Kami sama-sama ngobrol, maksudnya kami ngobrol, kami berdiskusi, kami mencoba mencari solusi, sampai kemudian kita ketemu bukan solusi tapi fakta bahwa ternyata ini komik yang ini pas udah masuk ke komunitas ini tuh gila banget
sambutannya gitu kan. Oh ya berarti karena selama ini nggak laku karena salah naruhnya. Wah, Ibarat banyak faktor lah. iya, ibaratnya kayak ini komik Padepokan Raga Sukma kok ditaruhnya di komik misteri. Ini kan pendekar, bukan komik santet gitu meskipun namanya Raga Sukma ya. Ya, jadi bisa jadi itu salah naruh rak. Kita salah mencari solusi untuk sebuah permasalahan. Boro-boro nyari solusi. Kita salah memetakan permasalahan. Itu bisa jadi. Bisa jadi loh. Ya saya juga sering beberapa kali ngalami lah. Karena kok misalnya nih eh, review novel Journal of Terror kok begini, begitu saya ngeluarin yang cerpen malah sambutannya lebih bagus nih, cerpen misteri. Oh ya saya salah masarinnya. Jadi yang ini tepat tepat sasaran karena itu dewasa sehingga yang baca kemarin baru ada acara mirip kayak gini juga kayak semacam ngobrol-ngobrol bedah buku gitu. Bedah bukunya cerpen saya. Yang hadir di podium yang hadir di itu usianya pokoknya 30 ke atas lah. Ya ada yang di bawahnya tapi dikit. Oh memang begitu, dan ketika membedah bukunya dalam betul gitu. Nah ngerti kan maksudnya? Jadi pasarnya ya bisa jadi begitu gitu kasusnya gitu. Ini sangat luas, kita jadi tidak bisa kita jangan, makanya saya sering ada kata-kata jangan patah arang. Itu belum sempurna itu. Harusnya ada lanjutannya. Jangan patah arang. Mari telaah dulu apa permasalahannya. Mungkin gitu ya kalau di bisa. tapi kurang lebihnya gitu. Jadi jangan patah arang dulu. Kalem dulu. Mungkin jangan patah arang tapi berpikir. Coba pikir kenapa ya itu. Why-nya itu. Cari. Karena ya bisa jadi itu. Bisa jadi kayak salah naruh, salah ini, terus mungkin ada satu faktor lagi ya, ini ngomongin imaterial lagi. Baru kemarin saya ngasih quotes ini ke teman saya bilang kayak gini, dia itu mau berkarya tapi gerusa-gerusu selak ketinggalan kalau bahasa Jawanya, jadi aduh keburu ketinggalan. Nanti dia udah nerbitin lagi, jadi dia panik gitu. Aku kalah. Terus saya jawab, emangnya kamu ikut lombanya? Kan kamu nggak ada lombanya, kok kalah? Lucu ya. Jadi kadang-kadang kita menciptakan ilusi lomba di kepala kita dengan orang lain, berkompetisi. Wah, menarik tuh. Iya dong, ya kan? Banyak kan yang kayak gitu. Jadi aku kalah dari dia. Lah, emang bersepakat lomba? Lucu aja gitu. Udah banding-bandingin gitu ya. Itu terus nggak usah gini aja lah. Saya kasih quotes-nya kayak gini. Jangan kamu pasang teropong di mata untuk ngelihat garis finish. Udah mendingan copot tuh teropongnya, lihat pakai mata telanjang, perhatikan langkahmu mulai dari satu langkah. Jadi daripada ntar endingnya nanti gimana ya, nanti kalau komiknya nggak laku, nanti bakal pajang di mana? Ntar dulu, orang kamu melangkah aja belum. Hitungkan ending itu segala macam, tapi itu saya rasa bukan yang utama. Saya rasa ya. Yes. Tapi yang paling pertama itu first step-nya aja udah, jadi coba mulai dulu. Kadang-kadang kalau udah mulai, nanti di situ ketika kita memijak satu lantai, itu ada cahaya. Cahaya itu bisa jadi optimisme. Terus itu kayak semangat yang hanya muncul kalau kamu melangkah ke situ. Ada pace-nya yang harus dilewati. Jadi tar dulu, coba dulu. Nanti ada nikmatnya di situ. Begitu udah nyobain katakanlah, ya udah aku tak bikin covernya dulu aja deh biar semangat. Kalau komik cetak ya, aku mau bikin covernya dulu deh. Bikinlah, jangan dikasih halangan. Jangan pikir yang masa sehalaman aja belum udah bikin cover. Enggak usah mikir kayak gitu. Yang bego aja gitu jadi orang. Saya tuh bego dari lama gitu. Naif lah lebih tepatnya. Jadi kata, lu bikin begini emang laku? Lah belum dibikin. Ya ntar dulu lah, kan kebukti lakunya kalau udah. Ini saya udah melewati stage ini panjang sekali. Kan hampir karya yang saya bikin tuh rata-rata di, kalau bahasa kebumiannya selendra. Selendra itu di luar kebiasaan yang ada dibikin umum, katakanlah gini. Padepokan Raga Sukma itu komik pendekar, spesifik gitu. Waktu saya mau bikin, ada tuh selentingan orang ngomong begini.
kan saya udah ngomong ya, nyeletuk saya mau bikin community sama Zaki, isinya komik-komik pendekar karena sekarang komik pendekar udah mau habis gitu kan. Masih ada tapi mau gitu. Wah, saya mau baca komik pendekar. Saya jawabnya gampang aja. Ya, siapa yang mau baca, orang komiknya aja belum ada. Great answer, Kak Zet. Jawaban orang bego ya. Maksudnya ya mending kasih jawaban bodoh gitu. Ya gimana mau baca, kan belum ada komiknya. Kita bikin dulu. Saya bikin, Zaki bikin. Ada yang baca. Ya meskipun dikit, tapi kan ada. Makanya saya Oke. Deddy Kurniawan, ada salah satu pendekar Agasu ngomong, setiap karya itu ada pasarnya. Jadi tugas kita itu selaku pengkarya adalah berkaryalah yang terbaik udah. Karena yang hiburlah si pasar itu gitu. Dan jangan salah naruh di pasar. Maksudnya pasarnya itu ya udah itu aja, udah nggak apa-apa kayak gitu. Ada satu IP Ghostis Comic namanya, punya Fajar ya. Sekarang populer banget Ghostis Comic. Dulu saya ngerasa gila ini komik segmented banget, cuma hobiis itu yang ngoleksi figur gitu. Terus dia plesetin Pikachu jadi Pikadu. Si karakternya itu juga mewakili segmen-segmen para penikmat figur ya. Ada yang saya lupa paman itu orang yang udah umur 30-an ke atas, hampir 40-an, yang beli figurnya nggak usah mikir. Tapi ada yang masih mahasiswa dulu sampai makan nasi kecap. Saya suka banget rezekinya sendiri-sendiri ya. Ternyata kelihatannya segmented, tapi pasar itu ternyata sangat loyal. Jadi begitu disentil, wah ini gua banget, langsung nge-grab si produknya itu, dikunyah udah nggak usah bahkan ditelan langsung, nggak usah dikunyah. Jadi berarti kan pemasarannya berhasil gitu. Padahal gambarnya cuma Corel Draw lah, ibaratnya cuma gambar kayak gitu, kayak simple banget menurut saya. Tapi itu value-nya, wah ini sih keren banget IP-nya, dan sekarang termasuk jajaran IP yang established dan stabil gitu di industri perkomikan. Setaranya mungkin si Juki sama Tai Lalat ya untuk IP berbasis. Jadi bagus itu, bagus sekali. Nah, artinya berarti kan setiap ini ada penikmatnya kan. Yes. Jadi dari awal pressure itu kan biasanya malah kalau dari pressure itu kan dari awal tuh. Nanti siapa yang baca, siapa ini. Lah itu juga ada yang baca. Saya pernah ke Jepang tahun 2014. Itu saya mampir di Kyoto, ada satu toko buku di depan hotel. Saya nginep di J-Hoopers. Nah, di situ ada satu toko buku. Aduh, kecil toko bukunya. Di situ saya nemu komik. Ini menarik banget komiknya. Mungkin kayaknya dia tidak nationally distributed ya, cuma kayak di prefektur mana-mana doang itu. Komiknya itu kayak penerbitnya saya nggak tahu mana, tapi isi komiknya itu seorang perempuan usia 30-an berteman sama ulat. Udah 3 buku tamat. Tapi saya nggak beli waktu itu. Saya beli, duitnya lagi cukup buat yang lain, jadi beli komik lain. Nah di situ tuh endingnya adalah ulatnya jadi kupu-kupu, si ceweknya itu menemukan passionnya gitu, kurang lebih gitulah. Tapi itu ini persahabatan. Kan kalau dari sisi cerita gimana sih logiknya? Nggak ada. Ya kan? Yes. Itu sangat filsafat ternyata. Dan kok berani ya? Kan yang di pikiran kita sekarang kan sebagai kreator kan, kok berani ya dia ngerilis ini ya? Emang ada yang baca ya? Tapi saya nggak beli pun, saya impress kok. Dan itu ada di loak, artinya mungkin itu udah eksemplar yang udah sisa-sisa lah ya kurang lebihnya. Mungkin yang artinya udah laku di mana gitu, gambarnya aja pakai tinta Cina doang gitu, nggak ada toning, nggak ada apa. Tapi percaya dirinya itu saya selalu kagum gitu. Indie seperti itu, makanya kendati saya punya judul-judul yang established di penerbit besar pun, saya masih tetap rilis yang indie karena saya tidak mau mengubur itu gitu, semangat eloknya gitu, semangat nekatnya, semangat bikin sesuatu yang mungkin pasar apaan sih ini kayak gitu. Saya mau bodo amat. Nah itu menjaga perasaan untuk bodo amat itu kadang-kala itu anugerah. Oke. Kan opposite-nya dari overthinking kan. Benar. Iya nggak sih? Benar, ya mungkin. Benar. Jadi kurang lebih, lu bikin dulu Dreamcatcher, komik yang pertama saya terbit,
Mas Gupta itu editornya yang meloloskan itu masuk ke buku pertama itu bilang ini nggak ada padanannya komiknya. Jadi boleh dibilang ini mohon maaf Mas Gupta kalau mendengar sama-sama bego nih saya sama Mas Gupta. Kan nggak ada padanannya ntar pasar siapa yang mau menikmati? Ternyata oke-oke aja pasar baru katakanlah Heeh. itu. Malah menemukan pasar baru gitu. Iya, jadi menurut saya sih pede aja. Pressure-nya itu kalau yang dari depan mulainya susah, terus pas udah di tengah menjaga langkah supaya tetap melangkah ya susah gitu. Tapi ya itu lagi pakai kacamata kuda aja sih, lihat langkah sendiri aja. Terus nanti percaya aja kalau terus jangan nilai mungkin jangan baperan ya. Jadi kayak misalnya kalau ini based on klien ya, diubah segini-segini digantilah sampai kemudian editor deh kalau di komik editor tuh. Editor maunya gini 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 gini. Kita misalnya kita nggak terima ya katakanlah. Ya udah kita cari second opinion. Second opinion itu setuju sama editor ini. Oke. Anda masih tinggi hati, masih egonya masih lancip. Ya udah cari third opinion. Opini ketiga masih sama kayak opini 1 dan 2, ya menyerah lah. Itu mungkin bisa jadi ya Anda harus menurunkan itu ego itu karena kan dalam dunia keartisan we all knows kita itu selfish terus idealis itu sangat lazim. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita juga harus menjinakkan itu gitu untuk bisa mencapai mimpi yang kita mau itu justru malah itu Oke. molar deh. Oke, thank you banget Kak Seta. Nah ini by the way mungkin ada yang naik nih dari Kak Puts, maybe Kak Putih Aywa ingin tanya atau ingin sharing, maybe Kak Putih boleh Mau unmute. nanya, Nanya semangat banget ya. ya. Kan tadi Mas Weta kan bilang kan kalau kita tuh harus perbanyak referensi lah. Apa sih tadi belanja visual kayak gitu-gitu kan. Cuma kalau dari segi kreator tuh kadang kebanyakan referensi itu bikin kita bingung dan burn out gak sih gitu. Atau enggak gini deh, kadang kita kalau lagi ngelihat referensi satu gambar kita ngikutin referensi itu gitu. Ntar referensi 2 juga ngikutin itu gitu. Kadang tuh buat beberapa kreator mungkin especially komikus kali atau juga writer sih yang misalnya habis baca novel A terus novel B dia ngikutin gaya tulisnya penulis A terus habis itu ntar habis baca B ngikutin gaya penulisnya B gitu sampai berpikir gue ada gaya tulis gue sendiri nggak ya gitu. Dan mungkin kalau buat komikus mungkin juga gitu kali ya, apalagi ngelihat fenomena misal webtoon gitu. Gambar webtoon itu kan somehow kalau di kacamata pembaca ya, aku kan pembaca gitu, bukan komikus gitu. Ya mirip-mirip gitu kayak pasti bentuknya kayak gambar-gambar ala-ala Korea nih, matanya begini, bibirnya begitu gitu kan. Jadi kalau dibaca sepintas pun kita nggak tahu ini buatannya siapa gitu. Nah itu gimana? Kadang kan buat komikus atau ilustrator punya gaya sendiri itu kan ini banget ya, apa sih, kayak gue harus punya khas gue sendiri gitu. Bahkan ada yang ngotot kayak, gue nggak mau rilis komik gue atau ilustrasi gue kalau gue belum punya gaya atau ciri khas gue sendiri gitu. Ibaratnya kayak Tai Lalats aja ada nih gitu. Kalau misalnya ada orang yang gambar lagi kayak Tai Lalats, pasti udah nggak berani lagi kayak ntar gue dibilang mirip sama Tai Lalats kayak gitu-gitu. Nah itu kalau dari Mas Weta sendiri gimana? Itu aja sih. Oke, dari Kak Seta apakah mau langsung menjawab? Ya jawab dulu. Kalau saya, mungkin saya coba mundur lagi lah. Waktu saya SD itu, benar kayak gambar saya karena masih istilahnya sugestif. Jadi meniru apa yang ya namanya juga percaya. Waktu awal-awal tadi saya udah cerita, saya gambarnya Dragon Ball banget. Terus abis itu bapak saya beliin komik Cina, komik Tapak Sakti apa segala macam. Ayo loh, dari Dragon Ball harus switch. Karena kan terpengaruh kan. Ternyata ketika berpindah pun style Dragon Ball-nya masih ada, akhirnya mixing. Udah tuh, terus ganti lagi ada Pet Labor ganti lagi terus jadi stylenya berubah lagi terus bahkan beli Donald Bebek saya suka banget tarikan garisnya itu kan brushnya tipis tebel tipis kayak gitu saya suka banget komik Donald Bebek kan jadi belajar kuas waktu itu ternyata itu tidak hilang malah kecampur mixing itu
Terus ada masa saya stres itu SMP kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 2 sorry. Itu waktu itu sebelum-sebelumnya kalau saya menggambar komik, rambut karakternya itu blocking. Blocking itu hitam aja gitu, di blok gitu kan. Tiba-tiba saya baca komik, nggak tiba-tiba, maksudnya saya ketemu komik Harlem Beat namanya, yang bikin Yuriko Nishiyama. Itu si rambutnya itu satu-satu digambar, gimana sih? Digambar satu-satu gitu. Itu kan wow gitu menurut saya, gimana caranya, itu stres banget tuh. Pertama kali saya stres, ngerasa stres, gimana sih bikin rambut satu-satu gini gitu. Saya gabungkan, akhirnya gaya rambutnya iya ada blocking, tapi ada apa istilahnya ya, tarikan garis satu-satu buat mewakili rambut-rambut di bagian poni. Terus gitu berjalan waktu, betul saya sangat terpengaruh dengan ini, saya kagum dengan Urasawa Naoki, pindah kayak Urasawa Naoki. Tapi tidak meninggalkan yang lama. Akhirnya ya seperti yang akhirnya sekarang saya gambar gitu, senyamannya saya. Jadi kalau ditanya stylemu apa? Style saya adalah style yang paling saya nyaman, paling membuat saya nyaman ketika saya menggambar gitu. Menulis juga gitu. Menulis yang pertama saya cari sebetulnya referensi lama. Saya tuh kalau baca-baca buku itu novel lamanya bapak saya tuh yang di rumah, karena bapak saya itu dulu kan penulis juga. Terus ikut lomba-lomba yang penulisan untuk tingkat guru gitu loh, guru SD gitu. Jadi ada foto di rumah sama Pak Wardiman Wardiman, siapa namanya ya saya lupa. Pokoknya Menteri Kebudayaan aja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu setiap kali ikut penataran atau lomba yang menulis seperti itu pasti dibawain oleh novel kan, tapi novel-novel lama. Novelnya Tohar Mohtar, Ahmad Tohari, pokoknya novel-novel jadul yang ada sastranya. Itu mempengaruhi gaya penulisan saya pada hari ini, dan kecenderungan saya untuk menyukai sesuatu yang novel yang dengan gaya bahasa yang kurang lebih sama. Itu kayak novelnya Laila Qudori, novelnya Dewi Lestari yang kurang lebih mirip lah, Aku Kurniawan gitu. Nah, itu mempengaruhi gaya penulisan saya. Tapi saya tidak menutup, di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk membaca yang lain. Paling enggak saya ya udah baca aja gitu, bukan karena suka, baca aja. Ada satu komik, jadi gini, adik saya itu perempuan, sehingga di rumah saya itu pasti ada komik serial cantik. Itu zaman bacaan saya Tapak Sakti, komik Cina. Saya juga baca Merry Go Round, saya baca Pastel Mood itu yang Fujiomi sama Chizumi dan Fujiomi. Jadi itu juga saya lahap pas SMA, baca Salad Days gitu, campur-campur gitu semuanya saya baca dari ini, karena bisa dibilang saya kesukaannya banyak. Tapi yang masuk ini menurut Alex Irzaki. Jadi meskipun kita baca semuanya, kita baca berbagai macam ini, tapi otomatis yang masuk ke dalam daya pengkaryaan itu pasti sudah terfilter. Biasanya berdasarkan yang paling disukai atau yang paling impactful. Ini bukan kata-kata saya. Jadi Zaki selalu bilang, Alex Irzaki itu pendiri Padepokan Dagasukma bareng sama saya, bilang mendingan banyakin referensinya supaya nanti yang diserap itu beda-beda. Misalnya gambar gedungnya stylenya mirip sama, mengacu pada ilustrator ini, komikus ini, nanti style karakternya mengacu pada ini. Kalau kita mentok gambar pohon-pohonan, kita mengacu pada Urasawa Naoki, Takehiko Inoue. Nah, itu jadi puzzle-puzzlenya jadi lengkap. Makanya, tapi balik lagi, ini kan dunia kreatif ya. Saya selalu pakai tagline senyamannya udah. Kalau memang nyamannya di situ ya nggak apa-apa, nyaman aja, senyamannya aja. Kalau memang lebih nyaman, saya mendingan satu, ya nggak apa-apa. Itu bagus juga, tidak ada salahnya. Karena dalam dunia kreatif saya tidak percaya ada benar dan salah. Bahwa kemudian di situ ada patokan atau namanya apa ya, rules-nya lah, kayak rules menulis yang baik, yaitu mah patokan, dan pasti itu ngomongin benar salah. Tapi kalau dalam berproses itu tidak ada benar dan salah, senyamannya. Yang nyaman ini ya nggak apa-apa, pakai aja. Kalau saya sih nggak terpengaruh. Wah stylenya harus gini, nanti itu dibilang mirip ini. Saya sering dibilang, ini Junji Ito banget ya. Oh itu idola saya jawabnya gitu.
wah ini Urasawa Naoki banget nih storytelling-nya. Oh jelas idola saya gitu kan. Wah ini Nolan banget nih teknik storytelling-nya. Oh jelas lah saya tontonannya film-filmnya Christopher Nolan gitu. Saya pede-pede aja jawab gitu. Saya heran kalau ada artis yang ini mirip ini, enggak gua enggak mirip ini. Kenapa sih? Kalau memang iya jawab aja iya. Kan tidak salah. Kan tidak kecuali jiplak. Plagiarisme, nah itu nggak boleh. Plagiarisme jadinya melanggar hukum karena kan itu udah ranah yang berbeda. Tapi kalau dibilang mirip nggak apa-apa. Saya sering dibilang mirip ini. Malah saya jadi tahu misalnya gini, saya bikin Grey dan Jingga tuh. Terus jadi, wah ini mirip sama ceritanya ini. Ah, apa tuh? Boleh lihat nggak? Klik referensinya, linknya. Saya jadi baca malah. Oh iya ya mirip. Tapi saya nggak tahu itu barang ada. Baru tahu kalau dikasih tahu. Jadi kadang-kadang ide di dunia ini bisa terjadi secara simultan terjadinya gitu. Jadi kita bisa merilis satu karya yang mungkin kebetulan mirip. Yang nggak boleh kan plagiat tadi. Plagiat itu udah beda hukum. Tapi ya itu tadi poinnya yang pertama. Nggak apa-apa banyakin. Saya pakai quotes-nya Alex Hirjak ya. Toh pada akhirnya yang akan di yang akan mempengaruhi kita udah terfilter. Biasanya tertentu aja yang bisa kita sadur ke dalam karya sampai kemudian kita menemukan yang nyaman. Ini jadi satu garis pengingat betul senyamannya. Jadi kalau nanti siapapun nih teman-teman di sini yang aduh aku belum menemukan style, kamu nyaman nggak dengan yang sekarang? Udah, ya udah. Ya sudah apa sih rambu-rambunya? Ya udah nyaman kok. Rilis aja udah. Kan itu mirip satu sama lain. Ya nggak apa-apa yang kalau emang mirip secara style ceritanya beda. Jadi kita jangan memakai satu standar ukuran untuk menilai segala sesuatu. Segala sesuatu harus diukur dengan uang kan nggak bisa. Iya kan. Jadi kayak makanan yang enak adalah makanan yang mahal. Belum tentu. Bisa jadi yang makan di pinggir sawah, bapak-bapak yang habis tandur itu di pinggir sawah cuma makan gereh apa ya, ikan asin sama nasi itu. Ini kata Gusmus ya. Jadi makan bisa sendawanya satu sawah kedengeran semua saking nikmatnya gitu. Padahal mungkin dari price-nya beda. Jadi kita tidak bisa saya sarankan untuk tidak mengukur segala sesuatu dari satu standar. Ini style gambarnya mirip sama ini, nggak apa-apa. Yang penting ceritanya beda. Tapi ceritanya mirip. Sekarang ceritanya kalau mirip sih salah sih. Bukan cerita mirip tapi storytellingnya mirip, karakternya beda, developmentnya misalnya gitu. Terus ya bahasanya beda, settingnya beda. Banyak sekali tolok ukur. Jadi kita tidak bisa. Saya sarankan untuk jangan self diagnose juga untuk satu karya sendiri dengan ukuran yang seperti itu. Nantinya jadi kita terhambat. Padahal kans untuk berkembang itu sangat luas. Itu sih. Oke, thank you banget Kak Syota. Jadi buatlah karya yang senyaman mungkin ya stylenya. Kalau mirip pun nggak apa-apa gitu. Asal jangan sampai semuanya sama juga begitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Put. Iya. Iya. Tapi boleh nanya lagi nggak sih? Jadi kepo, tahu nggak sih? Kenapa? Kayak misalnya dibilangnya kan kita harus berkarya senyamannya tuh ya, Mas Wet. Cuma kan ada beberapa orang yang nggak tahu sih apa mungkin terlalu mendengar kata orang juga ya. Karena kan suka yang kayak, ih lo kok di zona nyaman lo mulu nih. Atau misalnya kayak pernah nggak sih Mas Weta denger kayak, Swet kok lo bikin horor mulu sih gitu. Atau enggak, lo kok bikin romance mulu, bikin dong apa kek yang lain gitu genrenya gitu. Pasti kan apalagi kalau udah punya nama pasti ada ekspektasi yang kayak sumbang dong buat genre yang baru nih di Indonesia, kayak kalau kayak film kan kayak misalnya di film perfilman Indonesia belum ada superhero nih, lo sumbang dong bikin film superhero, kan suka yang kayak gitu-gitu kan gitu. Ada kepikir gak sih iya ya kok gue kayak terlalu nyaman deh di genre favorit gue ini gitu, saking gue harus berkarya senyamannya gitu. Itu gimana? Itu satu. Terus yang kedua, tadi Mas Weta bilang kita kan karya yang baik adalah karya yang selesai ya. Pernah nggak sih ngerasa nyesel gitu ending yang kita bikin seperti itu gitu. Tapi itu udah selesai gitu, kayak aduh kenapa ya gue nggak bikin ending kayak B gitu. Kayak gitu kan pasti suka ada perasaan kayak gitu. Sorry ya terlalu banyak nanya. Udah itu 2 terakhir. Thank you.
Oke, boleh Kak Sweta, mungkin singkat aja kali ya? Ya, enggak sih, yang pertama saya baru dengar malah kalau harus bikin ini. Saya nggak pernah tuh. Terus kalau ya suka saya Junji itu terkenalnya horor ya horor aja terus. Kenapa emangnya? Itu kita tuh banyak yang takut menjadi spesialis. Hmm. Dua semuanya. Malah saya itu bikin genrenya multiple. Saya tuh bikin semuanya. Beberapa aja yang belum kayak misalnya apa ya, heartwarming mungkin belum heartwarming, terus slice of life mungkin juga belum. Sci-fi? Detektif sci-fi sudah How to Reborn. Tapi Oh. pokoknya yang beberapa slot belum, sisanya malah saya sudah. Tapi kayak Alex Irzaki nggak pernah bisa bikin romance. Dia ngaku, saya nggak bisa bikin romance. Saya akan terus bikin komik shonen buat And cowok. Ya that's sudah. okay ya Kak Sweta. Kenapa? And that's okay juga maksudnya. Iya kan tadi saya udah bilang di dunia kreatif nggak ada benar salah. Yes. Jadi saya malah nggak akan denger tuh kayak Sweat bikin ini dong. Terserah saya, ya, suka-suka saya. Wong saya bikin ini karena saya seneng kok. Kalau mau Ngatur. bikin ini mungkin bukanlah ngatur tapi lebih ya nggak apa-apa itu request Mhm. di request boleh kan tidak ada larangan ya. Mau Yes. bikin ini dong ya nggak apa-apa juga tapi belum nyampe otak saya dan saya nggak ada ketertarikan misalnya atau ya nggak bisa. Mhm. Jadi gini, rumus untuk mencipta itu hanya ada dua. Yang pertama itu mau, yang kedua itu mampu. Ah. Mampu tapi tidak mau, nggak akan kejadian. Mau tapi tidak mampu, nggak akan kejadian. Wis pokoknya dua itu rumusnya. Jadi apa yang saya bikin hari ini itu karena saya mau dan saya mampu. Yang belum ada bisa jadi saya nggak mau tapi saya mampu. Bisa jadi saya mau Mampu. tapi nggak mampu, otaknya kagak nyampe. Hmm. Saya pengen bikin detektif, tapi sampai hari ini otaknya nggak nyampe-nyampe nih, masih loncat-loncat Belum. aja, belum menggapai gitu. Yes. Kurang lebih begitu. Lalu yang kedua, apa? Yang kedua, aduh, gue juga lupa lagi. Pernah nggak? Kayak boleh kaput naik lagi. Apakah ngomongin zona nyaman atau sebentar? Sorry. Ini pernah nggak sih ngerasa nyesel sama ending yang udah Oh dipakai? iya. Emang udah dipakai Ending. lagi, udah dibikin, ya kan? Karena kan Ya. tadi kan again ya, karya yang baik adalah karya yang selesai gitu kan. Tapi belum Ya. tentu endingnya itu terbaik gitu. Kayak penciptanya Benar. Attack on Titan aja dia sempet nyesel dan minta maaf ke readers kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak pasti ada nggak sih yang kayak gitu? Oke. Kalau masalahnya punya saya yang selesai itu dikit, jadi punya saya rata-rata ongoing. Jadi kalau saya sih nggak ada yang menyesal gitu, kok endingnya begini. Enggak. Justru kenapa? Rata-rata karena saya bikinnya ending dulu. Oh. Saya yang saya bikin tuh endingnya dulu. Oh, Jadi jadi saya mundur ya? endingnya apa? Mundur. Saya bikin openingnya apa, endingnya apa. Biasanya ending malah. Pokoknya selalu ending. Saya pengen bikin cerita yang endingnya itu karena itu kesimpulan. Saya pengen bikin cerita yang menyimpul pada ini, kalimat ini. Kayak How Reborn saya pengen menyimpul pada kalimat ini gitu. Terus ada yang review, harusnya endingnya begini-begini. Oh ya berarti dia tidak membaca dengan baik. Atau cara saya bercerita kurang baik sehingga dia salah mengartikan ending. Itu dua kemungkinan itu. Tapi saya tidak pernah menyesali dan nggak apa-apa, it's okay, sangat natural. Kalau memang saya rumusnya emang yang selesai karena membuat selesai aja susah minta ampun. Coba aja. Mulai aja susah, selesai aja dulu. 24 halaman lah. 24 halaman selesai aja. Ini di Padepokan Regasuma obrolan sehari-hari yang begini-begini. Saya ambil contoh, saya punya di Padepokan Regasuma itu ada pendekar namanya komikus ya maksudnya. Kalau kita nyebut komikus pendekar. Namanya Bayu Ditama. Dia otaknya twisted. Jadi kalau ide-ide yang keluar dari dia itu mustahil. Suatu ketika dia nge-pitch ide ke saya, "Mas, saya mau bikin komik buat webtoon." Komiknya itu persahabatan seekor harimau dengan seekor ayam. Yang ayam itu ingin menjadi komikus. Coba kebayang nggak? Oke, wow, bizar juga. Udah tamat, dapat apresiasi bagus, komiknya agak filsafat.
Karena dia Oh. iya, persahabatan seekor ayam yang ingin menjadi komikus dengan harimau. Gimana gitu otaknya. Tapi jadi, weh. Dan ketika kan kalau kita menerima idenya kan, "Hah, gimana sih maksudnya?" gitu kan. Tapi bikin aja dulu gitu. Tapi pas udah bikin nanti ketemu hambatan di tengah-tengah mungkin tentang pengembangan plot saya diskusi jadi ya sudah jadi bagus-bagus aja. Dan ketemu pasarnya dan tidak menyesali endingnya. Satu lagi, dia bikin ini aku punya komik buat Braga Sukma Pendekar judulnya Gerbang Surga. Ini karakternya 3. Ada 3 karakter gitu kan. Oke, apa aja yang pertama ini, yang ketiga ini, dia sebutin karakter ketiga yang aneh banget. Ini siluman bebek, terus digambar desainnya. Hah, ini pendekar, jurusnya apa? Jurusnya main sabun. Main sabun, iya main gelembung kayak gitu, ditiup gelembungnya nanti. Kalau kena kepala orang meledak. Ya udahlah. Tapi pas sudah masuk ke cerita, loh, jadi beda banget di tengah sesuatu yang sangat menegangkan tiba-tiba ada karakter ini. Akhirnya jadi pencair suasana. Nah, kita tuh nggak tahu gitu ya, ide kita itu bisa sekonyol apa diperjalankan sampai kemudian ketemu ending ternyata menyimpul pada satu apa ya istilah kesimpulan yang menarik banget gitu. Dan gini, kalau saya itu jadi ladang bisnis begitu ending ini nggak sesuai, saya akan bikin alternate ending di buku yang berikutnya. Oke. Itu otomatis wah mengharapkan ending yang begini gitu. Lagi pula sih kita mengaca pada satu hal ya bahwa kreator ya dari kepala dia sebetulnya. Nanti pasti itu kan hanya di kepala dia ya. Begitu dia berdiskusi dengan editor yang akan masih masukkan. Tapi begitu keluar ke pembaca itu udah liar banget itu. Reaksinya, harapannya, apa segala macam ketika ditamatkan udah pasti beda-beda, orang penikmatnya beda-beda. Bisa jadi editor sama autornya udah sepakat, oke nih, kayaknya keren nih. Tapi begitu sudah sampai pasar, ya kan itu liar banget ya, gitu nggak bisa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Udah pasti itu kejadian begitu. Itu wajar, itu pasti kejadian. Makanya saya harus menunggu kesempurnaan. Kan ada yang perfeksionis ya. Saya nggak perfeksionis, saya mau bodo amat. Jadi tipe yang bodo amat, makanya kalau mau yang perfeksionis mungkin saya karyanya nggak sebanyak ini sekarang. Saya mah agak bodo amat, lempar dulu aja gitu. Ternyata reaksinya begini, saya akan bergerak sebagaimana idealisme saya nanti bisa beradaptasi gitu. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah lah. Jadi kalau kita menunggu sesuatu yang sempurna susah gitu. Pasti nanti kecewa. Menurut Anda udah sempurna banget, ternyata yang Anda terima lebih banyak cacian. Wah, udah tuh. Kalau saya mah kan agak bodo amat ya. Komik saya begini, lu mau kagak baca udah ya gitu. Wah, jelek. Emang, ya udah gitu aja. Apa jeleknya? Gini. Oh ya udah, saya perbaiki. Sosokan sombong di depan, padahal di belakang. Oh benar juga nih, kayak gitu. Ya, saya mau ngasih satu nasihat, bukan nasihat ya, sharing pengalaman sedikit untuk teman-teman yang sekiranya lagi berkarya itu. Usahakan punya partner in crime. Itu tidak harus kreator. Saya tuh di rumah itu punya sparring partner buat cerita saya yang belum jadi itu ke istri saya. Jadi kita selalu ada masa, ayo ngider Bandung, apa naik mobil nanti ngobrol. Aku mau rehearsal storytelling, latihan bercerita gitu dari 40% rancangan cerita yang udah tak bikin gitu. Oke, ngobrol nanti seiring ngobrol kan diskusi tuh. Jadi ketemu, oh nggak cocok itu, masa gini begini, oh iya ya plot hole ya gitu. Nah pada saat proses itu, ego saya itu 0. Ngerti nggak maksudnya? Jadi revisi, kritikan apa segala macam saya serap semuanya. Kayak gitu. Buat semuanya. Oh, benar juga. Oh, oke, menarik. Ini menarik. Saya bisa menyangkal tapi entar dulu. Sangkalannya entar itu. Terus aja digodok. Terus ternyata turns out nggak cocok nih beneran saya sangkalannya itu. Jadi saya tetap pertahankan idenya. Wah, ini salah nih. Pas penulisan ya. Terus rehearsal lagi. Ini sudah 60%, muter lagi. Setiap kali art block saya punya partnerin klaim lah, siapapun itu bisa istri saya di Raga Sukma. Makanya itu kadang-kadang saya ngerasa itulah pentingnya berkomunitas. Jadi ada orang yang
Iya, diajak ngobrol gitu. Sekarang sih ada ChatGPT ya, jadi Venting. ngasih Ngobrol sama chat gitu. Oh, sekarang berbayar, Kak. oh, aku nggak ngikutin tuh. Ya misalnya ya berbayar ya kan bisa kan. Jadi Yes, yes. nanti dikasih masukan sama ChatGPT gini-gini ya boleh juga. Maksudnya itu tidak ada yang cuma hati-hati aja, siapa tahu itu ngambil dari ide orang ya. Tapi maksudnya itu bisa jadi pancingan gitu. Nah, saran saya seperti itu. Dengan kita punya circle teman, sahabat, istri, suami, apa ya, kakak adik itu bisa jadi saya sharing ceritanya ke ibu saya. Cerita pendekar. Saya ada satu komik Pusaka Dewa namanya. Pusaka Dewa itu saya hanya bikin Pusaka Dewa untuk ibu saya aslinya. Kebetulan saya jual. Jadi kalau ibu saya udah tahu udah cukup. Nggak saya lanjutin nggak apa-apa. Karena saya bikin itu untuk ibu saya. Nah, dilalanya saya jual terus orang pada mau beli gitu kan. Terus lanjutannya mana? Ya terserah nanti ibu saya mau ibu saya lanjut Mas. Ya lanjut gitu. Oke. Gitulah kurang lebihnya mungkin agak apa offline tapi kurang lebih gitulah. Oke, thank you banget pertanyaannya Kak Put, dan thank you banget Kak Sweta jawabannya. Tapi setuju banget sih kalau misal have an idea, enak banget kalau misalnya di ventingin ke orang, di omongin ke orang. Dan ngomong-ngomong tentang maybe partner ya, dan juga teman yang bisa buat kita nge-support kita gitu ya dalam berkarya, boleh banget guys gabung komunitas Kelurahan Sukamaju by Growth Space. Jadi di sana ada banyak banget sebenarnya activity-activity, hobi-hobi yang bisa kalian lakuin bareng warga-warga Sukamaju begitu. Kita juga ada channel art, kita juga ada channel karir, channel fashion, dan hobi apa aja hobi apapun yang bisa yang kamu pengen kembangin dan pengen ada temennya itu bisa banget. And juga kita juga prinsipnya non judgmental, so if you guys need maybe support system juga bisa banget di komunitas kita. Oke, by the way, Kak Sweta, ini banyak banget sebenarnya yang tanya, cuman kita udah hampir 2,5 jam loh ya. Ini kayaknya Twitter Space terlama. Oh, Tapi anehnya nggak berasa lama sih ya. Aku kayak selalu apa ya, selalu tertarik gitu loh, kayak 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 seneng banget gitu sih dengar Kak Sweta sharing gitu loh. And I'm sure audience juga pada seneng, buktinya juga banyak banget yang stay dan gak pergi, dan banyak banget yang juga raise hand dan juga tanya. So, thank you banget Kak Sweta sudah ngeluangin ya, waktunya dan juga ilmunya banyak banget di Twitter Space today. Gimana Kak Sweta? ya haus saya mau minum habis ini. Oh iya, minum yang banyak Kak. Kayaknya dari tadi non-stop begitu ya Kak Sweta. And thank you guys, teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir, yang udah stay ya. Keren banget sih kalian juga. Thank you banget yang udah nyimak begitu. I'm sure banyak banget ilmu-ilmu yang kalian dapetin. Gue aja dari tadi nulis udah selembar HVS full begitu. And see you on our next Twitter Space. Maybe kita bisa undang Kak Sweta lagi ya Kak. Begitu, and see you guys. Bye-bye. Thank you banget Kak Sweta. Ya, selamat malam. Bye. Selamat malam.